kalau saya tadi melihat, kalau saya melihat tadi itu memang nggak imbang banget ya. Ada 2 sesi penuh full. Saya lihat itu one way itu cuman ngoceh kayak ibu-ibu. Ada 1 sesi sengaja saya hitungin. Saya dari tadi mau ngetawain gitu. Saya nahan ketawa itu sampai 4 ulang-ulang itu hanya untuk ngata-ngatain Bu Sophie. Itu saya malah kasihan gini loh. Ini dia menghabiskan waktu 3 menit itu gitu. Jadi saya merasa kasihan, ini orang kayaknya waktu 30 menit itu 3 aduh kapan selesainya sih 3 menit, kapan selesai 3 menit. Rasanya seperti itu gitu. Karena dia benar nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Saya hitungin ada 3 sesi yang full nggak ada. Bu, Wadasah, makanya saya minta tolong putus. Ya, headset itu tidak di putus itu, putus-putus. Ayo Aditya jawab ya. Bagaimana mungkin? Pertanyaan buat Aditya. Bagaimana mungkin tanda kenabian hanya berupa tompel? Halo. Mana mungkin begini ya? Sebenarnya saya pagi ini. Aditya, kamu dilawan Pak itu tuh Pak Yabes tuh di tempat itu. Nanti sore aku sama kamu head to head 1 lawan 1 sama kamu, mau nggak? Nggak level. Mending doa Yabes saya dapat sama ini aja. Enggak sama kamu. Dapat kan kamu jadi nantang katanya harus head to head pakai timer. Sekarang aku ke channel kamu nanti sore atau malam. Kamu sama aku mau nggak? Astagfirullah. Begini sebelum sama saya nanti saya cari rivalnya dari teman-teman muslim banyak saya kok. Nanti enggak, saya kasih berapa? Bahas tentang tompel itu kenapa tanda kenabian kok tompel itu kenapa? Jangan muter-muter ke suku Quraisy. Terlalu lama itu muter-muternya. Saya mau ajak melek dulu kamu gitu loh. Itu pendeta yang bilang, pendeta Hurairah bilang itu tanda kenabian itu tompel, itu jelaskan, jangan dibawa ke suku Quraisy, kepanjangan nanti kamu Dit. Ini orang kayak gini mau diskusi. Begini ya, jadi pendeta yang ada sekarang itu dengan pendeta zaman pendeta Nasrani itu berbeda dengan pendeta Kristen. Iya, kalau zaman dulu di zaman Muhammad itu bidat. Ini orang sekarang kan pendeta asli. Itu bidat Dit, bedanya yang dulu itu beda di zamannya Muhammad. Kau bilang kan pendeta asli. Dengar, kau bilang bidat, kau bilang apa itu hak Anda, silakan saya. Imani saja. Memang betul, betul. Sejarahnya betul, faktanya betul kok bidat kok. Jadi begini, silakan kau bilang bidat ya, silakan enggak apa-apa. Ya, saya sapa dulu nih Pak Kanuru, yang lain silakan bicara nih. Ya, jadi sudah janjian ya. Ya jawab aja Adit. Kami mau bertanya, apakah betul bagaimana mungkin tanda kenabian itu hanya berupa tompel? Saya juga punya tompel, punya sebenarnya bukan itu aja. Nabi. Gelar kenabian itu bukan itu. Gue juga punya tompel loh, Dit. Aku ada tompel nih di punggung. Pak Yabes, tolong sebentar Pak Yabes ya, Ya gimana? Ya sebenarnya bukan hanya tompel aja. Beliau itu banyak tanda kenabiannya ya. Al-Amin ya. Terus apa namanya? Nama beliau aja itu Muhammad. Al-Amin itu dipercaya ya, Dit? Al-Amin itu dipercaya. Aduh, susah. Ya nanti saya tanya balik ya, Dit ya. Kau ngomong sudah. Malah saya musuh keturunan Fir'aun kayak Yabes ini. Ya teman-teman, gimana pendapat debat yang tadi ya, penilaian kita ya jelas memang tidak hanya semuanya hanya klaim semata ya, dikatakan bahwa Quran tidak berubah ya, sedangkan ayat Al-Quran sendiri mengatakan Allah melakukan pelenyapan, dia membuat lupa lalu dia menggantikannya dengan yang baru gitu kan. Lalu jelas ada pernyataan dari Nabi sendiri bahwa perkataan-perkataan itu adalah memang berasal dari dirinya sendiri. Saya juga pernah baca itu, Sofi mengingatkan saya pernah baca itu ya. Lalu dan kalau kita runut kalau kita runut memang kalau kita baca di dalam surah An-Nahl ya, Al-Anbiya semua itu ya, kita melihat memang sepertinya memang betul-betul perkataan dari Nabi ya, sama seperti seorang yang sedang bertausiah gitu, sama seperti Pak Ustadz yang menerangkan dialah Tuhanmu ya, Allah sesungguhnya Allah itu maha baik, maha segala macam, dialah seperti itu ya, demi Allah saya ini. Jadi seperti memang betul ya, perkataannya itu memang betul. Lalu dikatakan juga bahwa apalagi itu segala macam itu ya ya, jadi memang jangan dibilang nggak ada dalilnya, semuanya berdalil. Saya juga udah baca itu semua sudah berdalil ya. Jadi pertanyaan saya kepada Adit. Kalau mau itu bukan berdalil. Berdalil ya. Adit, pertanyaannya bagaimana mungkin firman Tuhan ya, Adit, bagaimana mungkin firman Tuhan Allah sendiri mengatakan dia melupakan ya apa yang sebelumnya dia lupakan, membuat kamu lupa, lalu diganti dengan yang baru. Lalu dia melenyapkan ayat-ayatnya. Ya, itu jangan dipotong. Enggak dipotong ya, aku baca itu. Ya, Bang, itu yang didasar. Jadi apa? Ya, didatangkan yang serupa dan yang bahkan lebih indah. Nah, itu kan artinya kredibilitas ya, otoritas. Ya kenapa? Ya sebentar dulu, jangan dipotong. Begini. Itu artinya ya Allah nggak sempurna. Saya tuh nggak suka kalau bapak-bapak begini ya. Karena memang hukum Tuhan itu dari Adam sampai Nabi Muhammad generasi pertengahan itu memang berkembang dia. Kenapa dia berkembang? Ya sesuai kemauan Muhammad. Sesuai kemauan Muhammad.
Adit, kalau gini, ketika kamu kalau mengatakan, bentar dulu Mbak Uti, belum selesai apa yang kita dapat kalau bicara kayak gini. Ya berubah karena keinginan Muhammad. Kalau Muhammad minta yang lain nanti Allahnya kasih perubahan itu gitu. asbabul Sophia Adul, dengar dulu. Belum apa yang kita mau bahaz. Kalau saya tuh kalau nggak bisa diam bisa juga loh. Kamu ngoceh hukum dari Adam berubah itu nggak betul. Asbabul nuzul. Oh betul, makanya dengar biar kau cerdas ya. Begini, tul, begini. Karena kedua orang kafir Muhammad. Kamu kan keturunan CP. Jadi begini ya. Gua ada buktinya. Begini saya tunjukkan bahwanya hukum Tuhan itu berkembang ya. Yang pertama begini. Tunjukkan buktinya. Nanti aku tunjukkan. Ya, saya tunjukkan. Dalil akli, dalil apa, kau minta kawin, kau minta apa, saya tunjukkan semua. Begini ya. Syariat Nabi Muhammad itu salah satu. Kau dengar dulu. Pribadi ya. Lu pribadi lu jual gua beli ya. Lu denger gua ya. Dit mau poligami ya, Dit kamu Dit. Kamu malas banget bisa ngomong saya, enggak telepon saya. Kamu bicara nasik wal mansuk aja. Buktinya mana Allahmu merubah ayat-ayat itu bahwa itu udah nanti kan kalau saya begini kan terus saya giring kamu terus nanti ya. Nanti jangan begini ya. Ini kita selesaikan. Kita selesaikan satu dulu Mbak Uti ya. Kita selesaikan satu dulu saya jawab. Silakan Adit bicara. Jadi begini ya. Ini saya kasih contoh sederhana aja ya. Syariat Nabi Muhammad itu kan melarang pernikahan incest ya atau kawin saudara. Nah, ini kan berlaku itu di syariatnya Nabi Muhammad kan umat pertengahan. Nah, jika hukum Tuhan itu diberlakukan saat Nabi Adam ya karena Nabi Adam kan hanya punya 2 anak ya, yakni Kabil dan Habil ya kan. Nah, jika hukum itu diterapkan pada masa Adam, maka konsekuensinya manusia tidak akan bisa pernah berkembang. Itu makanya semakin hukum Tuhan itu selalu berkembang sesuai dengan pertumbuhan umat manusia itu sendiri. Di zaman Nuh dimulai dari nol lagi ya, karena banjir bah manusia kan disikat semua di situ kan. Yang hidup kan hanya Nuh dengan beberapa anak, 3 anak kalau tidak salah ya. Nah itu juga syariatnya belum bisa disempurnakan karena manusia juga masih sedikit. Nah makanya Islam itu datang. Islam ini kan generasi terbaik. Adit itu kata lu, Dit. Itu kata terus itu ini namanya dalil akli dulu. Dibetulkan Muhammad kawin banyak gitu ya, Dit. Dibetulkan Muhammad kawin banyak gitu ya. Matamu kau bilang itu. kan kawin banyak tuh. Nggak ada peluang kalau untuk berdiskusi menghina Nabi saya keluar. Memang kamu nggak ada ilmunya, Dit? Dalilnya mana nggak boleh incest. Nggak boleh incest itu sudah ada di dalam kitab Taurat. Buti saya mau share screen ya. Saya mau bungkus Aditya Taluang. Tampilkan dulu, tampilkan. Oh, itu dia. Sebentar itu ya, udah ya. Lihat ini ya. Tadi klaim. Ini klaim nih ya. Ini klaim Muslim. Penjagaan Al-Quran dan hadis sempurna. Dia selalu mengutip surah Al-Hijr, surah 15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Klaim ketiga apa? Terbukti tidak satu lafaz pun dari Quran diubah sejak 14 abad yang lalu. Tadi dia mengatakan Bapak sampai tertitik komanya. Iya. Ya. Kemudian dia katakan Allah selalu menjaga penghafal Quran dan selalu ada yang mengingat Quran supaya tidak lupa. Sekarang kita cek, apakah klaim mereka ini benar apa enggak? Ya Allah sendiri membuat lupa. Ini adalah bukti internal. Ya, konsep nasik wal mansuk bahwa Allah membatalkan ayatnya dan membuat Muhammad lupa dan Muslim lupa dan mengganti ayatnya. Ini ada di Indonesia dihapus. Ya. Lihatnya ada 3 tipe pembatalan ayat Quran. Ada yang nasik al-hukum, dun al-tilawah. Jadi menghapus prakteknya ayatnya tetap ada. Kemudian ada yang menghapus baik ayat maupun prakteknya. Ada yang ayatnya dihapus tapi tetap dipraktekkan. Contohnya ayat rajam, Bu. Mereka masih mempraktekkan hukum rajam dan hukum menyusui orang dewasa. Ini ayatnya nggak ada di dalam Quran. Karena dimakan kambing. Ya, ayat rajam dan ayat menyusui dewasa itu hilang dimakan kambing, tetapi hukum rajam dan menyusui ini tetap dipraktekkan. Ini adalah contoh pembatalan ayat di dalam Quran. Ada 3 kategorinya. Kemudian kalau kita lihat, ya, ini menjadi masalah nih, doktrin nasik wal mansuk ini. Ya, ini ada di dalam ulama mereka sendiri. Mereka mengatakan doktrin ini menjadi problem. Kenapa? Karena kalau bagian-bagian Al-Quran itu dibatalkan dan dihilangkan, apakah ini masih sama dengan tablet yang ada di Lauh Mahfuz atau tidak? Ya, kalau ini ada buat nasik wal mansuk, artinya Al-Quran hari ini bukanlah replika yang tepat dari teks pada tablet yang ada di tablet yang kekal di surga. Karena dapat dihapus. Padahal firman Allah itu kekal, nggak bisa dihapus. Ya, kemudian apa kata Ibn Katsir? Ya, mereka mempropagandakan ide bahwa Al-Quran ini telah dilestarikan dengan sempurna hingga titik dan huruf terakhirnya oleh Allah sendiri, tidak diubah, ditambahkan, dihilangkan, atau dibatalkan. Ini bertentangan dengan para sejarawan Islam awal. Mereka menulis banyak buku, saya sudah tunjukkan. Ya, nanti saya tunjukkan buku-buku apa sih mereka tulis. Bahwa bagian dari teks Al-Quran itu sendiri telah dibatalkan. Ada berapa pembatalannya? Dari 114 surah yang ada di dalam Quran, 71 surah mengandung pembatalan dan penghapusan ayat. Ya, saya tunjukkan nih. Tadi Aditya Taliwang Air ya itu menyatakan
surah 2 ayat 106 ini tadi mengatakan, oh iya karena hukum-hukumnya harus dirubah, karena pada waktu itu ada incest. Incest itu sudah ada di dalam kitab imamat yang sudah diatur oleh Tuhan pada zaman Musa. Nggak boleh kawin saudara, itu sudah ada, itu bukan barang baru. Itu sudah ada ribuan tahun sebelum Quran mau turun. Tetapi nasikh wal mansukh ini tadi, kenapa diturunkan ayatnya? Apa asbabun nuzul surah 2 ayat 106? Kita lihat nih. Tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir menyatakan, Halo, selamat siang. Dari Mamar berkata, dari Qatadah berkata, bahwa maksud dari ayat surah 2 ayat 106, ayat mana saja yang kami nasahkan batalkan. Hai Atul, janganlah kau menyesatkan manusia. Allah SWT membuat lupa nabinya apa yang dia kehendaki dan dia membatalkan apa yang dia kehendaki. Jadi klaim bahwa terpelihara sempurna selalu ada penghafal Quran itu gugur. Kenapa? Ibn Katsir menyatakan Allahmu membuat lupa. Ya, ini bukan hanya Ibn Katsir nih. Ini ayatnya saya baca nih. Ayat ini membuat lupa ya, mana tadi ada ini membatalkan ya. Apa saja yang kami nasokkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Memang Islam is best of the best. Turunnya ayat ya. Tadi Aditya Taliwang mengatakan, oh itu karena ada hukum yang harus dirubah dari sejak zaman Adam. Enggak betul. Ini kata Al-Wahidi, ini adalah asbabul nuzulnya. Apa maksudnya nasikh wal mansukh? Ayat dibatalkan dan digantikan. Surah 2 ayat 106 dan surah 16 ayat 11. Penafsir Al-Quran berkata, orang-orang musyrik berkata, apakah kamu tidak melihat bahwa Muhammad memerintahkan para sahabatnya dengan sesuatu, kemudian melarang mereka dari hal yang sama dan memerintahkan mereka sebaliknya? Jadi karena Muhammad lupa. Ya, di satu hari dia mengatakan boleh, besoknya turun ayat jangan. Atau dia turun ayat melarang, kemudian beberapa hari kemudian turun ayat boleh. Ini menjadi bahan olok-olok orang musyrik. Ya, sehingga mereka mengatakan suatu hari dia mengatakan sesuatu, dari berikutnya dia menariknya kembali. Quran ini tidak lain adalah perkataan Muhammad yang menciptakannya, itu adalah ucapan yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Kemudian diturunkanlah sebab-sebab surah 2 ayat 106 dan surah 16 ayat 101. Jadi bukan karena ada perubahan hukum dari sejak zaman Adam. Ya, sekarang kita lihat tafsir Al-Jalalain mengenai nasikh wal mansukh. Ketika orang-orang kafir mulai mencemooh masalah pembatalan dengan mengatakan bahwa suatu hari Muhammad menyuruh para sahabatnya untuk satu hal dan kemudian hari berikutnya dia melarangnya, maka Tuhan mewahyukan ayat ini. Jadi sama ya dengan asbabun nuzul Al-Wahidi. Kita lihat tafsir Ibn Abbas. Kemudian Allah menyebutkan apa yang dibatalkan dari Al-Quran dan apa yang tidak dibatalkan sebagai referensi langsung kepada klaim orang Quraisy yang berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, mengapa kamu memerintahkan kami untuk melakukan sesuatu dan melarangnya? Kemudian dengan mengatakan kami tidak menghapus sebuah ayat yang telah dikerjakan sebelumnya dan yang sekarang ini tidak ditindaklanjuti atau disebabkan lupa atau ditinggalkan yang tidak dicabut agar dapat ditindaklanjuti. Jadi sebab-sebab turunnya ayat di dalam semua tafsirmu mengatakan karena Muhammad lupa, bukan karena hukum dari Adam berubah. Iya. Ya. Allah sendiri membatalkan ayatnya dan membuat muslim lupa. Dikatakan kami, ini surat Al-Alaq, surah 87 ayat 6 sampai 7. Kami akan membacakan Quran kepadamu dalam kurung Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali Allah menghendakinya. Jadi tidak benar dikatakan selalu ada penghafal Quran. Tidak benar, tidak ada ayat-ayat yang lupa. Ya. Lihat ini ayat yang diletakkan dan diganti, surah An-Nahl, surah 16 ayat 101. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat lain sebagai penggantinya, jadi nggak benar sama titik komanya. Karena Allah sendiri mengatakan diganti, ditukar-tukar tempatnya, dipindah-pindah. Ya, ini adalah surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 39. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki. Tidak benar, tidak ada ayat yang dihapus. Allah sendiri mengatakan ayatnya dihapus kok. Ya, ini surah Al-Isra, surah 17 ayat 86. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Ya. Dan doktrin mengenai nasikh wal mansukh ini tidak dapat diterima. Bahkan orang Yahudi tidak menerimanya. Sehingga Ibn Katsir di dalam bukunya dia mengutuk orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan nggak mungkin ayat-ayat itu dibatalkan karena firman Tuhan itu kekal. Sekarang kita lihat salah satu tadi yang saya sudah sebutkan. Surah Al-Hajj, surah 22 ayat 52. Ini mengkonfirmasi bahwa ada ayat yang dihapus. Ayat apa itu yang dihapus? Ayat yang dihapus adalah ayat yang disebut dengan Qissat Al-Garanik atau kisah mengenai burung bangau. Peristiwa ini dicatat di dalam sirah Nabawiyah oleh Al-Waqidi, oleh Ibn Sa'd, oleh Ibn Ishaq, oleh tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Jalalain, dan Sahih Al-Bukhari. Ayat apa yang dihapus? Yaitu surah An-Najm ayat 21. Ketika Muhammad melafalkan ayat di surah An-Najm, surah 53, 19-20. Maka apakah patut kamu dalam kurung hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak-anak perempuannya Allah? Mereka adalah burung-burung bangau yang cantik dan berpangkat tinggi dan syafaat mereka sangat diharapkan. Yang sabri warna kuning ini adalah ayat yang dihapuskan dan dibatalkan oleh Allahmu sendiri. Ini ada dicatat di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 4862, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Jalalain. Ya. Kemudian Ibn Tamiyah, bayangin. Ibn Tamiyah aja mengkonfirmasi ini. Para ulama Islam awal sepakat mengatakan bahwa peristiwa ayat-ayat burung bangau, Qissat Al-Garanik, itu sesuai dengan Al-Quran. Ya, surah 22 ayat 52 tadi. Dan ulama yang datang selanjutnya, ulama khalaf,
mengikuti ulama-ulama salaf, mereka berkata bahwa riwayat ini telah direkam dengan isnad yang sahih dan mustahil untuk menolaknya. Bahkan Quran sendiri menjadi bukti atasnya. Ini pernyataan Ibnu Tamiyah. Biografi terawal mengenai Muhammad oleh Ibnu Ishaq mencatat kisah ini, bahkan Ibnu Ishaq merupakan salah satu perawi dari penghapusan surah An-Najm ayat 21 ini. Ya. Kemudian dari sumber-sumber lain At-Tabari, Ibn Hisham, ya Ibn Hisham menghapuskan riwayat ini, ya, tapi Ibnu Sa'ad dan Al-Waqidi menulis kisah ini. Ini ada di dalam Tafsir Muqatil, Abdul Razak Az-Sanani dan Ibnu Katsir. Juga kitab nasyaknya Abu Ja'far An-Nahas. Di dalam kitab Asbabun Nuzul dari Wahidi juga ada. Dan di dalam kitab Al-Durman Turfil Tafsir Bil Matur tulisan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi ada ayat yang dihapuskan. Yang saya katakan tadi, ini semua adalah sumber-sumbernya. Ya, kitab Al-Zuhari, Al-Awi, Al-Imam Al-Safi'i. Ini macam-macamnya Anda baca sendiri nih. Ini sumber-sumbernya diambil dari sini. Anda bisa buka di sumber pustaka website https:// ya www.alislam.org. Ya, kisah mengenai ayat-ayat yang dihapuskan tadi. Nah, sekarang ini ayat yang hilang dari Quran zaman Muhammad. Ini diriwayatkan dari Ashim bin Bahdala dari Sir. Ubay bin Ka'b berkata, berapa banyak surah Azab yang kamu baca atau berapa banyak yang kamu hitung ayat-ayatnya? Zir berkata 73 ayat. Surah Azab sekarang tinggal 73 ayat ya. Ubay bin Ka'b nih salah satu dari 4 penghafal Quran mengatakan hanya sebanyak ini. Sesungguhnya saya biasa melihatnya dan itu sama dengan surah Al-Baqarah. Dan kami biasa membaca di dalamnya setiap kali seorang pria tua atau wanita tua melakukan zina atau mereka sebagai hukuman dari Allah dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi dihukum rajam. Batu sebagai hukuman. Ada hukum rajamnya di surah Al-Ahzab ini yang hilang sekarang. Ini ada di Musnad Ahmad, hadis nomor 21245. Kemudian Ubay bin Ka'b, ya ini juga diriwayatkan di dalam Muwafaqatu Al-Kubra Al-Kabir, volume 2, halaman 30. Kemudian di dalam An-Nasai dan Abdullah ibn Ahmad ibn Hambal. Keduanya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b yang mengatakan bahwa surat Al-Ahzab dulu mengandung jumlah ayat yang sama dengan surah Al-Baqarah, 286 ayat lebih. Kami biasa membaca satu surat di dalam Al-Ahzab mengenai hukum rajam ini, yang sekarang hilang. Ya, kemudian Ibn Mardawai melaporkan dari Hudzaifah. Umar bin Khattab, ini bukan Ubay bin Ka'b saja nih. Sekarang Umar bin Khattab mengatakan, berapa banyak ayat yang terkandung dalam surah Al-Ahzab? Saya berkata 72 atau 73 ayat. Dia mengatakan itu hampir sepanjang surah Al-Baqarah dan di dalamnya ada ayat rajam. Ini ada di dalam Dur Al-Mantur volume 5 halaman 180 dan Tafsir Syakani Fathul Al-Qadir. Ya, ini dari surah yang hilang loh. Ya, dari Abu Ubaid dalam Al-Fadail. Ya, juga Aisyah sekarang. Tadi Ubay bin Ka'b, Umar bin Khattab, sekarang Aisyah. Aisyah mengatakan apa? Surat Al-Ahzab dibaca pada zaman Nabi 200 ayat. Tetapi ketika Utsman mengkodeks atau menulis Al-Quran, dia tidak dapat menemukan lebih dari apa yang ada saat ini. Jadi nggak benar semua orang itu hafal. Ya, makanya mereka mencoba menyatukan menjadi satu mushaf ditulis. Kenapa? Karena banyak penghafal yang mati di dalam perang Yamamah. Mereka nggak hafal semuanya. Nggak benar itu ada penghafal Quran dan semuanya hafal. Ya, nggak bisa ini. Surat-suratnya nggak bisa dipulihkan kok. Ya. Sekarang tinggal 73 ayat. Surat Al-Ahzab aja kehilangan lebih dari 127 ayat. Ini ada di dalam As-Suyuti, Ad-Dur Al-Mantur volume 5 halaman 179-180. As-Suyuti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran volume 2 halaman 25. Hudzaifah mengatakan 70 ayat surat ini hilang. Ini ada di dalam Al-Bukhari, At-Tariq yang dikutip juga oleh As-Suyuti. Ya, ini ada di dalam As-Samaksari, Tafsir Al-Kasaf volume 2. Ini semuanya ada di dalam Ikrimah. Ikrimah ini salah satu tabi'i, ya. Juga melaporkan hal-hal yang sama. Bahwa ada surat Al-Ahzab yang hilang, 213 ayat lebih hilang, termasuk ayat rajam. Kemudian surah At-Taubah, ini diduga 2/3, 3/4-nya telah hilang. Laporan bahwa At-Taubah, surat ke-9 ini 2/3-nya atau 3/4-nya hilang, ini ada di dalam laporan Hudzaifah Al-Yamami yang dicatat di dalam As-Suyuti Ad-Dur Al-Mantur volume 3 halaman 208, Al-Itqan fi Ulum Al-Quran volume 2 halaman 26, Al-Hakim An-Nisyapuri Al-Mustadrak Al-Syahihan volume 2. Ya, Anda bisa baca halaman 331. Imam Malik ibn Anas ditanya, ini salah satu sekolahan Sunni yang terkenal. Ya, mengapa tidak ada bismillah di dalam surat ini? Dia berkata itu hilang dengan bagian sebelumnya karena dikonfirmasi bahwa itu sama panjangnya dengan surat Al-Baqarah. Tetapi sekarang At-Taubah ini tinggal 129 ayat. Ini ada di dalam As-Suyuti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran volume 1 halaman 65. Udah berapa tuh ayat-ayat yang hilang? Kemudian surah yang Siapa nih? Siapa nih? Bentar nih. Siapa nih? dulu, Bu. Bentar. Ya, silakan. Siapa nih? Kemudian ada 2 surah yang hilang. Surah apa aja itu? Surah Al-Haq dan surah Al-Kal. Surah ini dicatat di dalam mushaf Ubay bin Ka'b dan Abu Musa Al-Asy'ari. Selama Ibu nggak nurunin, saya nggak akan lanjutin nih.
Itu diturunin dulu yang kepanasan ya, Bu. Ini ada di dalam Iya, ini si Ibnu nih ternyata nih. Al-Quran, volume 1 halaman 65. 2 surah hilang loh. Surah ini biasa dibacakan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab di dalam kunutnya. Ini ada di dalam As-Suyuti Al-Itqan volume 1 halaman 2526. Sebuah surah yang setara dengan surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah ini hilang. Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, kami biasa membaca sebuah surah yang panjangnya sama dengan Al-Bara'ah dan banyaknya, tapi saya lupa. Dan sekarang saya hanya ingat ayat ini. Jika seorang anak Adam memiliki 2 lembah yang penuh dengan kekayaan, dia masih menginginkan yang ketiga dan tidak ada yang bisa mengisi perut manusia kecuali debu. Ini ada di dalam As-Suyuti Ad-Dur Al-Mantur volume 1 halaman 105, Ibn Al-Athir Jami'u Al-Usul volume 3 halaman 8, hadis nomor 904. Surat lainnya dilaporkan sahabat yang sama mengatakan kami biasa membaca surah yang sama dengan salah satu musabihat. Tetapi aku lupa akan ayatnya dan cuma ingat surat ini. Ini ada di dalam Jami Al-Usul volume 3 halaman 8. Jadi udah berapa banyak tuh ayat yang hilang dan lupa. Hilangnya sebagian besar Al-Quran. Itu ada banyak hadis di dalam buku Sunni yang menunjukkan bahwa Quran jauh lebih banyak daripada apa yang dimiliki Muslim. At-Tabarani telah meriwayatkan dengan rantai perawi yang dapat dipercaya. Umar bin Al-Khattab mengatakan Al-Quran tadinya 1.027.000 huruf. Ini dicatat di dalam As-Suyuti Al-Itqan volume 2 halaman 70. Tetapi total surah-surah yang ada di dalam Quran sekarang versi Kairo 1924 tidak lebih dari 267.053. Dengan kata lain, 3/4 dari Al-Quran hilang. Kemudian dari Abdullah ibn Umar dilaporkan, jangan pernah ada di antara kalian yang mengatakan, saya telah mendapatkan seluruh Al-Quran. Dan apa yang akan membuatmu tahu apa itu Al-Quran secara keseluruhan? Tentu saja banyak Al-Quran yang telah hilang. Ini saya kasih warnanya, kalian mungkin nggak kelihatan ya. Jadi banyak bagian dari Al-Quran ini telah hilang. Ini dicatat di dalam kitab-kitab sohehmu sendiri. Ya. Jadi dia mengatakan kamu jangan ngomong, saya sudah mendapatkan seluruh Alkitab. Karena banyak bagian Al-Quran telah hilang. Ya, lebih baik kamu katakan saya mendapatkan sebagian daripadanya. Ini ada di dalam As-Suyuti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran volume 2 halaman 25. As-Suyuti Ad-Dur Al-Mantur volume 1 halaman 106. As-Suyuti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran volume 3 halaman 72. Ini ada dicatat di dalam kitab-kitabmu. Ya, hadits mengenai penghapusan atau ayat-ayat yang hilang. Ini dikaitkan dengan banyak tokoh terkenal di dalam Islam. Ya, Aisyah mengatakan banyak yang dirubah dan hilang. Kemudian Hafsah juga mengatakan demikian. Ini mereka punya mushaf primer. Ya, Hafsah dan Aisyah ini punya mushaf primer. Yang sekarang kita nggak punya. Hilang mushafnya. Ya, dan dibakar. Ummu Salamah, Umar bin Al-Khattab mengatakan demikian. Abdullah bin Abbas mengatakan ada yang hilang. Abdullah ibn Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Abdullah ibn Umar, Zaid ibn Arkam, Jabir ibn Abdullah, Buraidah, Maslamah ibn Maqlad, Abu Waqid Al-Laiti, dan bibi dari Abu Amamah bin Sahal. Selain tabi'in, yaitu Ikrimah dan Imam Malik bin Anas. Ya, jadi ini tercatat di dalam kitab-kitab Sunnimu, kitab-kitab Sahih Sunni, di dalam 6 As-Sihah Sitah, 6 kitab Sahih yang terkenal. Di dalam Al-Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Al-Baihaqi, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, Tarikh Al-Bukhari, Fathul Bari. Ya, di dalam Fathul Bari oleh Ibn Hajar Al-Asqalani juga dicatat. Kansu Al-Umal dari Mulla Ali Al-Muttaqi, Tafsir Ad-Dur Al-Mantur dan Al-Itqan fi Ulum Al-Quran dari As-Suyuti, Jami'ul Al-Usul, Al-Muhadarat dari Imam Al-Raqib, Al-Ishfihani, Jami'ul Al-Jawami, Hilyatu Al-Ailiwa, ya, dari Hafiz Abu Nuaim, dan Al-Mustadrak Al-Sahihain dari Imam Al-Hakim An-Nishapuri. Semua ini dicatat di dalam kitab Sunni maupun Syiah, ayat-ayat yang hilang dan dihapus, bahkan surat-suratnya hilang. Sekarang ayat yang dimakan binatang. Sunan Ibnu Majah nomor 1934. Dikatakan Abdurrahman Ibnu Qasim dari bapaknya dari Aisyah berkata telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang dewasa sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga binatang jinak masuk dan memakannya. Ini juga ada di Musnad Ahmad nomor 25112. Ya, kemudian ada di Sahih Muslim volume 2 halaman 740. Kalau benar bahwa Muslim bisa menghafal dan Allah menjaga penghafal Quran, nggak mungkin kalau Quran itu kertasnya hilang kemudian nggak ada yang hafal. Ini buktinya kertasnya hilang nggak ada yang hafal nih, ayat-ayat ini nggak bisa dipulihkan. Padahal dari narasi tersebut kita bisa menyimpulkan jika benar ayat itu ada, kenapa Aisyah dari Aisyah itu merupakan periwayat hadis yang terbanyak selain Abu Hurairah. Aisyah itu merupakan penghafal Quran. Ya, salah satu penghafal Quran dan periwayat hadis terbanyak, bahkan hafal 2210 hadis lebih. Kok tidak bisa menghafal ayat rajam dan ayat persusuan orang dewasa ini? What's wrong? Ya. Ya, kemudian nih. Lihat nih ya, dalam kitab Al-Kafi, ini kitabnya Syiah. Ali bin Al-Hakam dari Hisham bin Salim mengatakan, Al-Quran yang diturunkan Jibril memiliki 17.000 ayat. Di dalam Mirat Al-Uqol volume 2 halaman 52,
mengatakan, tradisi mengatakan 17.000 ayat ada di dalam Quran adalah otentik. Dan tidak dapat disembunyikan bahwa tradisi ini dan banyak lagi tradisi otentik lainnya secara eksplisit mengatakan bahwa Quran hilang dan telah berubah. Ini ada di dalam Al-Majlisi yang menguatkan hadis sahih dari Muwattaq, ya. Dan di dalam Al-Majlisi 1 ini ayahnya Al-Majlisi Junior, ya, berkata hadis ini sahih, otentik. Di dalam Radah Al-Mutaqon volume 10 halaman 21. Ya, di dalam Hur Al-Amili juga mengatakan hadis ini sahih atau otentik, ya. Di dalam Al-Fawaid Al-Tushiyah bab 96 halaman 483. Jadi baik tradisi Sunni maupun Syiah semuanya mengatakan ayatnya dirubah, dihilangkan, dihapus dan tidak dapat dipulihkan. Ada berapa persen? Sekitar 70% ayat Quran hilang dari autografanya. Ini adalah yang nulis Muslim sendiri. Ya, ini adalah ayat-ayat yang digantikan di surah Al-Baqarah. Ya. Ini ada di dalam tafsir Jalalain jilid 4 halaman 2837 2850 yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuti. Ini dua kembar, ya, si kembar. Penerbitnya adalah Sinar Baru Al-Gensindo. Ini ayat-ayat yang dirubah. Nggak sama. Ada berapa? Kira-kira totalnya ayat yang hilang dan dirubah di dalam Quran itu dari 114 surah, 71 surah dalam Quran mengandung pembatalan ayat atau abrogation, nasikh wal mansukh. Ya. Ini yang nulis siapa nih? Muslim nih. Lafaz Quran yang dihapus. Ya. Ini ayat yang dihapus dimasukkan hukumnya beserta lafaznya. Ini siapa nih yang nulis? Ini ada di Fathul Bari volume 9 halaman 65, Darul Marifat Beirut tahun 1937 Hijriah. Ya, Syamillah. Kemudian hadis riwayat Bukhari nomor 6829, hadis Muslim nomor 1691, hadis riwayat Muslim nomor 1452, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4653. Ini siapa nih yang nulis kalau bukan kalian sendiri yang nulis, ha? Nah, itu tadi, Bu. Saya sharingkan ya, bahwa nggak benar klaim Muslim satu lafaz pun selama 14 abad tidak berubah, itu tidak betul. Ya, itu adalah tulisan daripada kitab-kitab Muslim sendiri. Ya, silakan kalian komentari, teman-teman. Ya udah lengkap begitu, gimana mau komentar lagi, Bu? Komplit sudah, data valid semua. Dan yang menulis pun bukan dari kita, dari mereka sendiri, Bu. Ya, itu tulisan buku-buku umat Islam ya, bukan orang Kristen loh yang nulis. Ya, dan bukan Bu Sofi loh yang nulis ya. Bu Sofi hanya menyampaikan saja yang tertulis yang sudah ada kan begitu. Ya mau ngomong apa lagi? Ya, kalau mereka mengatakan itu tidak dirubah, tidak berubah, tetapi ya apakah orang-orang yang ini seperti siapa One Way tadi, seperti siapa Ibnu itu lebih pintar dari mereka kan begitu. Bahkan mereka pun menulis pun lebih awal daripada orang-orang yang di sini. Tentunya kevalidan dan data pun lebih konkret karena yang menulis kan orang mereka sendiri dari ranahnya mereka sendiri. Jadi saya lebih percaya pada data yang Ibu sajikan. Keotentikannya jelas, datanya bisa dipertanggungjawabkan, bukan ngecap biasa begitu, Bu. Iya, apakah kita harus lebih percaya kepada One Way yang bukan siapa-siapa atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Jelas yang kita pegang adalah buku-buku yang sahih dari mereka, yang otentik. Ya, mereka mengatakan Sahih Bukhari Muslim otentik. Al-Ikan fi Ulum Al-Quran merupakan salah satu rujukan tulisan Jalaluddin Asyuti. Ya, itu salah satu kitab-kitab rujukan yang bisa dipercaya. Ya jelas saya lebih percaya Jalaluddin Asyuti lah daripada kamu. Tadi ketika saya menunjukkan Asbabul Nuzul surah 2 ayat 106 dan surah 16 ayat 101, saya lebih percaya tulisan Al-Waqidi. Saya lebih percaya tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibnu Abbas daripada perkataan Aditya Taliwang Air. Ya, saya sendiri sebagai orang luar, saya menghormati seperti bukunya Bukhari ya dan lain-lain karena memang mereka menunjukkan data lebih detail ya, tidak ngomong sembarangan kan begitu, Bu. Jadi memang sebagai orang yang katanya berpikir, tentunya kan harus membaca data, membaca literatur yang memang disampaikan dengan jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis kan begitu, Bu. Saya menghormati ya, sayang sekali ya teman-teman kita yang mengaku itu kok tidak menghormati ulamanya mereka sendiri, sedangkan kita justru mengutip dari apa yang ditulis oleh ulamanya mereka. Pertanyaan kita kan sederhana saja, kita bisa menghormati kok mereka tidak, caranya apa? Yaitu tadi percaya apa yang dia tuliskan, kan begitu, Bu. Iya, saya heran Muslim itu bisa lebih percaya omongannya Nandar, omongannya si ZZC segala macam itulah, ya kan? Omongannya Aditya Taliwang Air, One Way itu nggak ada apa-apanya teman-teman. Saya sarankan Anda baca buku-buku yang sahih itu dijual bebas kok. Ya, buku-buku yang saya sebutkan tadi judulnya itu ada di Tokopedia, ada di Shopee, Anda bisa beli bebas. Anda bisa mempelajari sendiri apakah data-data Shopee aku itu benar atau tidak. Bukan diskusi kita, bukan diskusi kayak One Way tadi, diskusi warung kopi, mak jualan di warung kopi ngecap, enggak. Harus bisa tunjukin datanya. Ya, ketika saya mengatakan Imam Bukairoh lah yang mendiktekan Quran kepada Muhammad, nanti kita kasih buktinya. Manuskripnya ada teman-teman di Birmingham, ada 2 manuskrip.
Ya, kita bisa tunjukkan buktinya. Ketika saya mengatakan proto-Quran atau Quran yang asli adalah dalam bahasa Aramaik, itu kita punya data, bukan asal ngecap. Ya. Ya, silakan Miss Dasa. Ya, jadi memang ya seperti itu ya, data lah yang bicara ya, bukan asal ngecap, tetapi data lah yang bicara ya, sebagaimana hebatnya kita kalau ngomong ya. Tapi kalau tidak ditunjang dengan data, ya artinya omong kosong. Walaupun ini seperti ini contohnya ya, Sofia tuh, walaupun sudah pakai data, masih aja mereka ngeyel ya. Sudah pakai data, sudah pakai bukti, masih tetap berkelit ya, apalagi nggak pakai data. Ya, siapa lagi nih? Ya, silakan Pak Kanuru, ya luar biasa. Selamat siang Pak Kanuru. Selamat siang teman-teman, Bu Sofi. Ya, ini menarik ya. Saya mau tambahkan sedikit dari apa yang dipaparkan Bu Sofi tadi. Ini terkait dengan penemuan Quran Sana'ah. Ya, penemuan Quran Sana'ah yang meruntuhkan klaim Muslim bahwa Al-Quran itu terjaga, terpelihara sama dari zaman Muhammad sampai zaman sekarang. Terbukti ketika penemuan Quran Sana'ah waktu itu di loteng sebuah masjid. Ya, ditemukan bahwa Quran itu, salinan-salinan itu berbeda dengan versi Utsman. Ini berbeda dengan versi Utsman. Sehingga profesor Jerman yang melakukan penelitian pada waktu itu menyesalkan bahwa Muslim sekarang ini kok percaya menta-menta dengan apa yang diklaim dari turun-temurun bahwa Al-Quran itu sama dari dulu sampai sekarang, sehingga mereka menghilangkan sebuah upaya untuk melakukan tinjauan kritis, melakukan sebuah upaya untuk meng-cross-check. Benarkah Al-Quran ini sama yang ada sekarang ini dengan zaman Muhammad? Nah, penemuan Sana'ah ini dalam uji karbon itu ditunjukkan bahwa ini justru ini Quran yang paling tua dengan Al-Quran atau manuskrip yang kita miliki saat ini. Ini adalah versi yang paling tua dekat dengan zaman Muhammad. Ditulis sekitar ini saya coba ini ya. Kalau bisa share screen bagus juga ini. Kirim kalau bisa biar ditampilkan. Jangan kita jangan ngecap aja. Share screen, tunjukin di muka mereka nih loh. Klaimmu itu enggak betul. Ya itu hayalanmu mata. Betul. Saya coba bagikan ya, Bu Uti, coba nanti bantu kasih naik. Ini menarik ini. Nanti silakan teman-teman Muslim jangan cuma asal cuap-cuap, tapi Anda tidak mau untuk cross check apa yang kita tunjukkan ini, ya. Karena ini data zaman keterbukaan, semua dapat diuji. Apa yang Anda baca di sini Anda bisa cross check kok. Nah, ini saya coba naikkan dari sini. Naskah Quran kuno Sana'ah dan runtuhnya klaim keilahian Quran. Muslim sering katakan, ya, fakta kebenaran yang meluluh lantahkan itu ditemukan sejumlah besar naskah Quran kuno dari abad pertama Hijrah yang ditemukan di Masjid Agung Sana'ah, Yaman, yang secara signifikan berbeda dari Quran standar saat ini. Sistem penanggalan karbon menegaskan bahwa naskah Quran ini bukan hasil pemaksaan otoritas agama yang paling bersaing saat itu, yakni Khilafah Utsman dan kawan-kawan. Apalagi naskah Quran ini ditemukan oleh para pekerja bangunan yang beragama Islam. Jadi tidak perlu ada kecurigaan bahwa ini adalah suatu konspirasi. Mungkin ini adalah peristiwa paling memalukan dalam sejarah Islam dalam 14 abad ini. Masjid Agung Sana'ah adalah salah satu masjid tertua dalam sejarah Islam. Tanggal pembangunan bisa dilacak sampai ke tahun 6 Hijriah ketika menurut tradisi Muslim, salah seorang sahabat Muhammad dipercaya untuk membangun masjid di Yaman yang kemudian diperpanjang dan diperbesar oleh penguasa Islam dari waktu ke waktu. Pada tahun 1972 selama restorasi ini, Masjid Agung dalam kurung hujan deras menyebabkan dinding barat masjid runtuh. Buruh yang bekerja di ruang mahkota antara struktur atap dalam dan luar terantuk ke sebuah gundukan seperti kuburan karena ketidaktahuan. Selama ini mereka tidak menyadari. Masjid biasanya mengakomodasi kuburan dan situs ini tidak mengandung batu nisan. Tidak ada sisa-sisa manusia dan tidak ada peninggalan pemakaman. Ternyata isinya tidak lebih dari segunung perkamen dan kertas-kertas tua tidak menarik. Buku-buku rusak dalam halaman-halaman lepas teks-teks bahasa Arab. Menyatu bersama-sama oleh hujan dan kelembaban selama lebih dari 1000 tahun. Para buruh yang tidak mengerti kemudian mengumpulkan naskah itu dan mempreskannya dengan cerobok ke dalam 20 karung kentang dan meletakkan di sebelah tangga di salah satu menara masjid. Manuskrip itu tadinya akan sama sekali terlupakan kalau bukan Qadi Ismail Al-Aqwa yang nantinya menjadi Presiden Yaman Antiquities Authority. Menyadari pentingnya naskah-naskah tersebut, Al-Aqwa kemudian mencari bantuan internasional untuk memeriksa dan melestarikan fragmen-fragmen tersebut, dan tidak ada sarjana di negara maupun mengolah data
temuan besar itu. Pada tahun 1977 ia berhasil menarik seorang sarjana non-muslim mengunjungi Jerman yang pada gilirannya membujuk pemerintah Jerman untuk mengatur dan menemukan sebuah proyek restorasi. Segera setelah proyek dimulai, menjadi jelas bahwa kuburan kertas tersebut adalah tempat peristirahatan bagi antara lain puluhan ribu fragmen dari hampir 1000 naskah kuno yang berbeda dari Al-Quran, kitab suci umat Islam. Otoritas muslim selama hari-hari awal menghargai keyakinan bahwa salinan aus dan rusak Al-Quran harus dihapus dari peredaran, hanya menyisakan edisi yang tak bercacat dari kitab suci untuk digunakan. Nah, restorasi naskah diorganisir dan disupervisi oleh Gerd R. Puin dari Saarland University Jerman. Puin adalah spesialis kaligrafi Arab dan paleografi Al-Quran yang sangat terkenal. Selama 10 tahun ia secara ekstensif memeriksa fragmen-fragmen berharga tersebut. Pada tahun 1985 rekannya Graf P. Bodmer bergabung dengannya. Untuk usia bahasa fragmen sendiri, pengujian karbon 14 menanggalkan usia perkamen tersebut antara tahun 645 sampai dengan 690. Namun usia sebenarnya mungkin agak lebih mudah dari itu, di atas tahun 690, sebab uji karbon 14 memperkirakan tahun kematian dari suatu organisme perkamen adalah kulit binatang, dan tidak diketahui berapa lama berselang antara proses dari pembuatan perkamen tersebut. Namun dari gaya kaligrafi naskah itu menunjukkan penanggalan antara tahun 710 sampai dengan tahun 715. Beberapa halaman perkamen tampaknya ditulis di abad ke-7 dan ke-8 atau abad pertama dan kedua Islam. Mungkin ini adalah Al-Quran tertua yang kita miliki. Pada tahun 1984, Dar al-Muqtat dari rumah naskah didirikan dekat Masjid Agung sebagai bagian dari proyek kerjasama antara otoritas Yaman dan Jerman. Sebuah usaha besar dimulai untuk merestorasi fragmen-fragmen Al-Quran. Antara 1983 sampai 1996 sekitar 15.000 dari 40.000 halaman telah dipulihkan, khususnya 12.000 fragmen perkamen dan naskah berasal dari abad ke-7 dan ke-8. Sampai sekarang hanya ada 3 salinan kuno Quran yang ditemukan, yang disimpan di perpustakaan Inggris di London dengan penanggalan abad ke-7 akhir dan dianggap yang tertua. Tapi manuskrip Sana'ah bahkan lebih tua. Selain itu, manuskrip ini ditulis dalam naskah yang berasal dari Hijaz, wilayah Arab di mana Nabi Muhammad tinggal. Yang membuat manuskrip ini tidak hanya yang paling tua yang bisa selamat, tapi salah satu salinan otentik awal Quran yang pernah ada. Hijazi Arab adalah naskah Mekah atau Madinah di mana Al-Quran yang paling awal ditulis. Meskipun potongan-potongan dari Al-Quran yang paling awal yang bisa diketahui, namun mereka juga hanyalah palimpsest, manuskrip di mana tulisan asli telah dihapus, dikupas, ditulis ulang dan ditimpa, tapi masih bisa digunakan kembali. Nah, ini kita lihat kesimpulan dari Guin ya. Nah, ini kesimpulan dia ada di sini. Guin bahkan menyimpulkan, dikutip oleh Taher pada tahun 2000, Quran bukanlah karya tunggal yang telah bertahan dan tak berubah selama berabad-abad. Quran mungkin terdiri dari kisah-kisah yang telah ditulis oleh orang-orang di zaman sebelum Nabi Muhammad memulai pelayanannya dan kemudian ditulis ulang. Ini kesimpulan Queen yang melakukan penelitian ini. Dia katakan bahwa Quran mungkin terdiri kisah-kisah yang telah ditulis oleh orang-orang di zaman sebelum Muhammad, katanya. Jadi Quran itu justru sudah ada sebelum zaman Muhammad. Ini menarik nih. Gerd R. Puin ketika masih meneliti naskah-naskah Quran di Yaman, selama penelitian mereka, sebagaimana Puin mengingatkan mereka, yaitu pihak berwenang Yaman, ingin menjaga hal ini secara rendah hati, seperti yang kita ingin lakukan juga. Ya. Lanjut, ya, Pak. kira-kira itu. Lanjut, ya. Seperti yang kita ingin lakukan juga, meskipun untuk alasan yang berbeda, mereka tidak ingin menarik dunia bahwa kenyataan ada orang-orang Jerman dan lain-lain yang bekerja dalam menganalisa naskah-naskah Quran ini. Mereka tidak ingin membuat pekerjaan ini tersebar kepada publik bahwa ada pekerjaan yang dilakukan sama sekali. Karena posisi Islam selama ini bahwa segala sesuatu yang perlu dikatakan tentang sejarah Al-Quran telah dikatakan secara cukup 1000 tahun. Artinya, apa yang ditemukan oleh Puin atau kesimpulan Puin itu atau riset dari Puin itu ditutup-tutupi, tidak dibuka secara publik. Oh, ini menarik sekali ya. Jadi kemungkinan penemuan Sana'ah ini tidak dipublikasi juga secara terbuka. Sehingga kemungkinan besar banyak muslim juga tidak tahu karena mereka masih dininabobokan dengan klaim bahwa Al-Quran itu terjaga sempurna. Nah, tapi Puin ini sudah tulis buku tentang hal ini, ya. Nanti teman-teman bisa baca ini. Dan ini sudah banyak yang bahas ini penemuan Puin ini. Nah, maksud saya angkat ini supaya teman-teman muslim atau teman-teman Kristen mari kita coba lakukan riset kecil-kecilannya tentang hal ini, cari tahu lebih banyak, jangan kita terima mentah-mentah.
meskipun saya sudah bagikan begini, tapi kita juga jangan langsung terima mentah-mentah. Bagaimana kalau kita melakukan penelitian lebih lanjut? Begitupun teman-teman muslim yang dengarkan pernyataan dari Bu Sufiatul, data-data yang disampaikan, coba Anda lakukan penelitian lebih lanjut. Jangan cuma mengkritisi kemampuan bahasa Arab dari Bu Sofi, itu bukan esensinya, tapi data-datanya itu coba lakukan penelitian atau berikan argumentasi yang seimbang, data dengan data begitu. Ya, kira-kira itu yang saya bisa bagikan. Mungkin ada pengetahuan lebih banyak tentang manuskrip Sanaa ini dari Bu Sufi atau dari teman-teman lain. Apa ada yang pernah dengar sebelumnya tentang penemuan ini? Ya, sebenarnya kalau mau ditrace ya, dikejar ulang itu mau dipelajari, itu jelas ada beberapa data ya, seperti visible trace, kemudian ayat yang direkonstruksi dan dari standar tag-nya. Sebenarnya itu kalau mau belajar kelihatan ya. Ya kita belajar jujur lah dalam hal berdiskusinya untuk menambah pengetahuan. Cobalah di Stanford Folio itu kan rektonya jelas Quran 2 Al-Baqarah vers 191 line 4 ya. Visible trace-nya seperti apa, rekonstruksinya seperti apa, standar tag-nya seperti apa. Jadi apa yang disampaikan Bu Sofi itu ya bukan ngecat, tapi sebuah data valid yang memang tertulis, dan yang menulis kan juga mereka juga. Nah, ilmuwan pun juga membuktikan bagaimana caranya merekonstruksi untuk mendata ulang itu tadi, teks-teks dari Sanaa itu tadi. Itu aja sih tambahan saya, mohon izin turun karena harus jemput anak. Tuhan berkati, selamat bertugas. Tuhan berkati Pak Wahyu Ilahi. Ini yang terakhir dari saya, ya. Anda itu kalau mau tahu kebenaran, ini teman Kristen dan Muslim ya, untuk kedua-duanya. Anda tuh jangan menjadikan YouTube sebagai patokan, ya. Saya tidak pernah mengklaim ini perkataan saya, nggak pernah. Saya selalu mengutip. Kenapa? Karena saya tidak melihat sendiri manuskripnya, bukan saya yang meneliti manuskripnya. Tadi yang dikutip adalah Gerard Quinn dan Elizabeth Quinn, itu dua-duanya meneliti manuskrip Sanaa. Jadi perkataan mereka bisa dipercaya, itu yang saya kutip. Seperti misalnya tadi saya mengutip Profesor Mehmet Ihsanoglu dan Dr. Tahir Artikulak. Nggak boleh Anda ngutip pernyataannya si Ibnu, pernyataannya One Way. Siapa One Way? Lihat manuskrip aja nggak tahu dia. Ya. Dia nggak pernah tahu manuskrip itu apa. Kita harus kembali kepada orang-orang yang sejaman, data-data yang akurat, yang memang mereka meneliti. Saya menyajikan hasil penelitian, ya, bukan penelitian Sofiatul. Ya, jadi yang kalian misalnya kalian mendengarkan Irene Handono, Ahmad Kainama, Menakem Ali, Sanihu Munir, mereka tuh lihat manuskripnya aja enggak gitu loh teman-teman. Mereka tidak pernah meneliti manuskrip ini. Yang kalian harus rujuk itu adalah orang-orang yang meneliti. Profesor Mehmet Ihsanoglu, Dr. Tahir Artikulak, itu orang berbahasa Arab. Mereka meneliti sendiri manuskrip di top copy, disamarkan, dan mereka mempublikasikan hasil penelitian. Saya mengutip misalnya Daniel Brubaker. Kenapa? Karena dia get in hand. Jadi dia tuh langsung melihat manuskripnya. Dia langsung baca. Dia langsung, ini loh fotonya. Ini loh dokumentasinya. Bukan kita, teman-teman. Jangan perkataan Sofiatul, perkataan Ibnu, perkataan Wan. Itu siapa? Nggak kenal. Saya hanya memberikan petunjuk. Kalau Anda mau cerdas, ini loh, buku-buku ini loh yang harus kalian baca. Ya, bukan perkataannya Yonatan Nadar. Nadar itu siapa? Ya, manuskrip aja dia nggak tahu apa. Ya. Bahasa Ibrani belepotan. Yang kalian harus baca itu adalah buku-buku yang bisa dipercaya. Ya, contohnya tadi misalnya perkataan Aditya Taliwang Air. Dia mengatakan kenapa ada nasi kalau masuk? Oh, karena zaman Adam boleh incest, sekarang nggak boleh incest dan sebagainya. Itu nggak bisa kalian pegang, nggak bisa kalian percaya. Yang bisa kalian jadi rujukan ada asbabun nuzul. Benar nggak perkataannya Aditya Taliwang? Yang harus kalian jadikan rujukan ada tafsir yang bisa dipercaya. Yang diterima otoritasnya. Contohnya tadi yang saya tunjukkan, tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibn Abbas, tafsir Ibn Katsir. Itu dipercaya, itu otoritatif, teman-teman. Bukan perkataan Aditya Taliwang Air. Aditya Taliwang itu siapa? Ya, dia aja nggak bisa membawa kalian ke surga. Jadi, yang saya maksudkan adalah, teman-teman, saya mengajak generasi muda ini berpikir cerdas di era internet. Di dalam era internet ini nggak ada lagi yang bisa kalian tutupi. Tidak ada lagi kalian bisa mengatakan tidak berubah titik komanya selama 14 abad terjaga sempurna, bla bla bla. Itu nggak bisa lagi. Ya, Yasir Kadi itu bukan orang sembarangan. Dia PhD, gelar S2. Profesor Sadi Nasser ini sekontak lagi sibuk katanya semesteran. Kalau enggak nanti dia akan bicara sama kita. Nanti kita akan panggil James Snaps Jr. Ahli manuskrip perjanjian baru. Itu yang mempelajari langsung teman-teman. Orang yang berbahasa Yunani, dia ngerti benar. Jadi apa yang saya tampilkan, data-data di dalam video saya, itu enggak sembarangan. Ya, saya merujuk kepada orang-orang yang sudah meneliti dan mempublikasikan penelitiannya. Contohnya Profesor Sadi Nasser. Itu dipercaya tulisannya. Aditya Taliwang siapa? Tulisannya siapa? Memang dia ngeluarin buku? Hah? Ya, Nadar. Memangnya Nadar tuh ngeluarin buku? Hah? Dia lulusan apa? Siapa itu mereka? Yang kalian harus rujuk itu adalah orang-orang yang meneliti.
Ya, Yasir Kadi itu PhD S2. Sadi Nasir itu profesor ahli Timur Tengah bahasa Arab. Semua tulisannya bisa dipercaya. Hasil penelitiannya itu otoritatif, bisa dipercaya. Ya, contohnya seperti tadi tuh, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu bisa dipercaya, teman-teman. Saya lebih percaya apa kata Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Saya lebih percaya apa kata cendekiawan-cendekiawan Islam yang otoritatif, yang mempunyai otoritas di dalam dunia Islam. Bukan perkataannya Ibnu Madya, bukan perkataannya Ibnu Dani. Siapa itu mereka? Ya, mereka bikin buku aja enggak. Kembali kepada kitab kalian. Itu yang saya mau tekankan. Makanya rujukan saya semua ada halamannya, ada judul bukunya, ada penulisnya, babnya sekian, ada. Itu semua sahih. Ya. Itu yang mau saya tekankan, teman-teman. Jangan percaya perkataan-perkataan apologet muslim, perkataan Rifa Mau. Siapa tuh Rifa Mau? Ya, Remahan Rengginang Padang. Dia nulis buku aja enggak kok. Ya. Dia mengatakan tidak berubah titik komanya. Loh. Cendekiawan muslim mengatakan surah jumlah surahnya aja sudah berbeda. Anda lebih percaya Ibn Mas'ud, ya? Sahabat nabimu, penghafal Quran, apa perkataan Rifa Mau? Anda lebih percaya Ubay bin Ka'ab, Anda lebih percaya Sahih Bukhari, Anda lebih percaya Sahih Muslim, apa perkataan Rifa Mau? Itu loh yang saya mau tekankan, teman-teman. Jangan bodoh. Itu yang saya mau tekankan. Jadilah cerdas. Di era digital internet, kita bukan berdebat seperti emak warung kopi yang tanpa data nerocos. Tunjukkan data, kita akan adu data argumentasi. Jangan asal klaim. Itu yang saya mau katakan, teman-teman. Ya, siapa yang bisa tulis buku aja enggak? Yang kalian rujuk itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tafsir Ibn Abbas itu, tafsir Ibn Katsir. Ya, biografi dari Ibn Hisham. Itu otoritatif, dapat dipercaya. Itu yang kalian kutip dari situ. Ya, Muslim itu harusnya seperti itu, jangan seperti Ibnu itu. Gak ngerti apa-apa si Ibnu itu. Makanya disesatkan dia. Itu bukti yang saya mau tekankan ya, bukti ya. Iya. Koreksi dikit. Luar biasa ya. Jangan dulu turun. Yasir Kadi. Ini mau tanya saya dari tadi saya tanya di waktu diskusi sedang berjalan. Itu kan ada perbedaan versi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, maaf saya kurang simak utuh tadi ya. Yang perbedaan apanya? Ini perbedaan pesannya. Apa ada perbedaan pesan moralnya di versi-versi yang dikatakan berbeda tadi? 30%-nya merubah arti, Pak. Quran itu tidak mempunyai satu. Memang merubah arti ya? Merubah arti, ya, 30%-nya. Ini saya tunjukkan, saya share screen. Ini adalah sekarang kita menemukan mungkin 37 versi Arabik Quran ya. Dan perbedaannya sekitar 93.263 varian teks di dalam Quran versi Arabik. Dan ini bukan merujuk kepada Sabatu Ahruf. Sekali lagi saya katakan, tidak merujuk kepada Sabatu Ahruf. Karena Sabatu Ahruf itu sudah dibakar oleh Utsman bin Affan, dijadikan mushaf wahid satu mushaf. Makanya kalau kalian beli Quran itu sekarang semuanya mengatakan Razam Utsmani, sesuai dengan Razam Utsmani. Jadi mereka Quran yang 37 yang berbeda-beda ini tidak merujuk kepada Sabatu Ahruf, tetapi merujuk kepada variasi bacaan dari Razam Utsmani. Ya, tergantung perawinya. Anda berada di mana nih? Perawinya macam-macam. Ya. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini kalian bisa lihat ya. Ini contohnya nih, surah 2 ayat 58. Ini versi Hafs, versi Kalun sudah berbeda. Ya, surah 2 ayat 184. Ini versi Hafs dan versi Hisham Ibn Ammar berbeda. Ya, ini surah 2 ayat 251. Versi Hafs dan versi Wars al-Azraqwi berbeda. Ini apakah sama titik komanya, teman-teman? Apakah sama setitik komanya ini kalau kita lihat klaimnya tadi? Ya, ini versi Hafs, versi Al-Susi. Ini versi Hafs dan versi Al-Syabahaniwi. Ini versi Hafs dan versi Wars. Ya, Quran surah 4 ayat 43 ini berbeda. Ini nggak sama setitik komanya. Ya, nah sekarang kalau kita lihat, saya tunjukkan yang paling gampang lah. Ini kalian bisa download sendiri. Ini adalah Quran terjemahan Fadil Sulaiman in English. Dia menerjemahkan 10 qiraat. Ya, dia mendapatkan gelar Master Majlis Syariah Islam, bukan main-main ya. Dan diploma studi Islam dari Institut Al-Azhar Kairo. Dia mendapatkan ijazah qiraat Wars An-Nafi. Ya, dia mempelajari macam-macam lah. Ini bukan orang sembarangan. Bridges Translation of the 10 Qiraat of the Noble Quran. Ini kalian bisa download di Play Store atau Google App Store. Ya, Anda bisa beli bukunya e-book, Anda bisa download, Anda bisa masuk ke website-nya. Pilih Fadil Sulaiman Translation. Anda klik, nanti kliknya seperti ini nih. Contohnya nih ya. Ini versi Hafs, surat Al-Kahf ayat 86. Ini ada footnote-nya di sini, yang merah-merah. Ini bacaannya di Nafi, Ibn Katsir, Abu Ammar, di Hafs, Yaqub. Ini bacaannya in hot spring.
Ya, kecuali di sini, kecuali di Quran versi ini, versi Nafi, versi Ibn Katsir, versi Abu Amar, versi Hab dan Yakub. Yang lain itu membacanya bukan murky spring, bukan kolam lumpur hitam, tetapi di kolam panas. Contoh aja nih, contoh perbedaan qiraat dan bacaan. Nah, berapa persen yang merubah arti menurut Fadil Sulaiman 30%. Ini bukan saya ngomong. Ya, ini Fadil Sulaiman yang ngomong. Orang Arab ini bisa bahasa Arab. Bahasa Arab tuh bahasa bangun tidurnya langsung ngomong bahasa Arab. Bukan Sofiatul ini yang ngomong, ini orang Arab. Jadi apa yang saya katakan itu bukan diklaim dari saya sendiri. Enggak, saya tunjukkan ini siapa yang ngomong. Itu saya tunjukkan semua. Contohnya ini nih. Ya, ini yang disisipkan, nih ayat-ayat yang disisipkan. Ini Quran versi Samarkan. Oh, sorry, versi Sanaa nih tadi yang Pak Kanuru katakan. Di Sanaa aja ini ada penambahan, Sanaa itu merupakan palimpsest ya. Palimpsest itu artinya dia dihapus kemudian di atasnya ditimpa ulang. Ini penyisipan kata-kata Allah, ini ada 9 contoh yang dikasih. Ini disisipkan ini. Tadinya nggak ada. Jadi nggak benar. Ya, nggak benar bahwa tidak ada penambahan titik komanya. Itu overpram, hiperbola kalau kita bilang. Itu majas hiperbola. Tidak sampai titik komanya tidak berubah. Ini buktinya. Ini Anda bisa baca di Daniel Alan Brubaker. Ya, penambahan ini selain disamarkan, ini ditemukan juga di dalam manuskrip Sanaa. Sanaa itu mempunyai upper text dan lower text, jadi merupakan palimpsest. Ya. Dan ini Profesor Droce yang menyelidiki manuskrip dari Kodeks Fustat Umayyad. Ini salah satu kodeks yang dikanonisasi juga ya pada zaman Al-Hajjaj, pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Ini banyak sekali penambahan kata-kata Allah yang tadinya nggak ada. Gerard Puin di dalam studinya manuskrip Sanaa menyatakan kata Allah ini ditulisnya ilaih. Dia membenarkan teori bahwa ini tadinya harusnya berasal dari bahasa Aramaik. Nanti kita akan bahas khusus mengenai proto-Quran atau asal muasal Quran ini tadinya berbahasa Aramaik, bukan Arab. Kalau Anda mau tahu ada berapa bahasa asing, Quran mengatakan Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Ada 315 kata-kata asing dan bukan kata-kata bahasa Arab di dalam Quran. Ada 25% di dalam Quran yang istilahnya itu tidak bisa dimengerti di dalam bahasa Arab. Bukan omongan saya ini. Ya, saya bisa tunjukkan bukunya. 25%. 25% Quran tidak dimengerti kata-katanya oleh orang Arab. Karena itu merupakan kata-kata asing. Ya, ini ada inserted, ada penambahan di sini. Ya, ini contoh-contoh nih. Ya, ini di top copy, ada banyak penghapusan penambahan, enggak sama loh, teman-teman. Kok kalian bisa ngomong sama itu dari mana? Hah? Lihat ini manuskrip. Saya tunjukin dari sini aja deh. Top copy ya, top copy aja. Itu bukan manuskrip Utsmani. Hasil analisa paleografinya itu baru ada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9. Lihat nih, Dr. Tahir Atikulak. Ada 2.270 perbedaan konsonan kerangka huruf matinya dari Fat Musaf. Ya, dari yang kalian pegang sekarang. Ya, terdapat perbedaan-perbedaan dengan Quran yang kalian pegang sekarang nggak sama titik komanya. Keliru itu klaimnya. Ya. Tidak sama dengan Quran versi Kairo 1924 yang kalian pegang sekarang, versi Imam Hafs. 22% Quran hilang dari manuskrip top copy ini. Sekarang kita lihat samarkan. Apa kata Dr. Tahir Atikulak? Ini bukan manuskrip Utsmani, berasal dari abad ke-8. Analisa paleografinya sama, Al-Kufi. Gaya penulisannya berbeda, menunjukkan bahwa yang nulis bukan satu orang. Ada kesalahan skribal, kesalahan penulisan, ada kesalahan penyalinan. Ditulis oleh seseorang yang tidak berpengalaman. Karena dimensi jumlah folio, garis serta ciri-ciri kodikologis dari naskah ini berbeda satu sama lain. Ya, jadi nggak berpengalaman dia dalam menyalin manuskrip. Kemudian ada penyisipan beberapa kata Allah. Samarkan hanya memiliki 43 surat. Ya, 66% dari Quran hilang. Nggak sama dengan Quran yang kalian pegang sekarang. Ya. Sekarang Ma'il Codex. Kodenya ada 2165 MS yang disimpan di British Library. Ya, Ma'il Codex ini tadi merupakan huruf Ma'il yang paling tua karena ditulis dalam aksara Hijazi. Ini juga nggak sama, kalian tidak memiliki yang komplit. Hanya 43 surat dan tidak komplit. Ya, 53% bagian Quran hilang. Ya, dan Martin Links ini seorang muslim ya. Martin Links ini muslim, bukan orang Kristen. Dia memberikan tanggal akhir abad ke-8 Ma'il Codex ini. Al-Husaini juga akhir abad ke-8. Petropolitanus abad ke-8 juga. Nah, Sanaa yang tadi dikatakan palimpsest, yang dikatakan tadi mungkin paling tua, ini kenapa tidak dipublish ke publik dan masih merupakan rahasia? Beda dengan manuskrip-manuskrip Alkitab. Alkitab tidak pernah menyembunyikan, Anda bisa akses langsung, Anda bisa lihat Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Papyrus 52, semua papyrus ada puluhan ribu papyrus dan manuskrip tidak pernah disembunyikan oleh orang Kristen. Ya.
Ini nggak sama teman-teman. Kenapa sanaan nggak sama? Nanti kita lihat publikasinya Dr. Gerard Puin. Ya kita tidak bisa mendahului karena Dr. Gerard Puin dan Elizabeth Puin lah yang meneliti manuskrip sanaan. Jadi kita tunggu publikasi mereka. Ya. Itu loh yang saya maksudkan teman-teman. Ya. Ada lagi Pak yang lain Pak? Ya mungkin nambahin dikit tadi Pak Kanuru dan Bu Sofi tentang Gerard Puin. Kalau Gerard Puin jadi cendekiawan muslim itu tetap beriman muslim juga. Padahal menemukan banyak perbedaan perubahan. Ya, saya jawab dulu. Pada zaman Muhammad, perbedaan bacaan itu sudah ada, Pak. Ya, hanya Ubay bin Ka'ab yang merasakan keraguan masuk ke dalam hatinya ketika ada perbedaan bacaan itu. Mereka tetap muslim. Beberapa murtad sih, beberapa misalnya Abdullah ibn Sarah itu seorang scribe atau penulis daripada Muhammad. Ya, karena Muhammad memasukkan perkataannya ke dalam Quran. Akhirnya dia murtad gitu loh. Dia loh, kok ini perkataanku bisa masuk ke dalam Quran, kok disuruh nulis sama Muhammad ya? Abdullah ibn Sarah kalau Anda lihat itu salah satu yang murtad. Jadi dari beberapa penulis Muhammad itu sekitar ada 3 orang yang murtad. Kenapa mereka murtad? Karena ternyata mereka mengetahui, oh ini bukan firman Tuhan. Jadi para penulis scribe-nya Muhammad yang Muhammad mengatakan ini didiktekan oleh Jibril, 3 orang murtad. Ya, salah satunya yang paling terkenal adalah Abdullah ibn Sarah. Ya, itu murtad. Ya, karena dia mengetahui ya, namanya orang tahu dalam dapur-dapurnya gimana sih? Ya, tahu dapurnya sendiri. Nah, itu murtad, teman-teman. Nah, ini yang harus kalian muslim pelajari. Ya, bukan berdasarkan ocehan-ocehan TikToker, YouTuber itu nggak guna. Kalau kalian mau mencari kebenaran, saya sarankan kalian deep dive, masuk lebih dalam, pelajari Islam. Apa itu Islam? Bagaimana Quran ini terbentuk? Ya, jangan seperti tadi one way. Saya kok bingung ya, kok Yesus kan orang Yahudi, kenapa diberikan kitab Injilnya bahasa Yunani? Coba Bu Uti, untuk dialog akademis, itu ngomong begitu itu gimana tuh kira-kira teman-teman tuh? Saya mau jelasin juga males tuh. Gak masuk akal, Yesus orang Yahudi kok diberikan kitab Injil bahasa Yunani? Iya. Teman-teman. Bu Sepiatul itu sebenarnya buat jawabnya ngakak aja. Karena itu menikam Allahnya sendiri. Lo kenapa Injil aja bahasa Yunani? Kenapa ada kata Injil? Karena menggunakan bahasa Yunani kan? Coba bukan bahasa Yunani, namanya bukan Injil. Nah, kenapa di Quran ikut-ikutan pakai kata Injil? Kan bingung kita. Saya sih tadi ketawa dengerinnya. Ya itulah, makanya kalau kebanyakan kena dilatasi waktu jadi begitu dia. Ya, paling males sebenarnya kalau udah kayak tadi yang apa pembenaran bahasa Arab itu, terus kalau pertanyaan-pertanyaan kayak Alkitab tuh nyolong atau kata Allah nyolong tuh apaan sih sebenarnya? Diskusi kayak gitu kan apa topiknya tidak apa malesin gitu. Kalau masih sebatas itu gitu. Harusnya kan lebih ke esensi ya, bukan ke bahasa lagi gitu. Jadi mereka tuh berpikiran bahwa kitab Injil itu turun dari langit, Pak. Jadi mereka heran. Kenapa Allah kok menurunkan kitab Injil berbahasa Yunani padahal Yesus orang Yahudi? Itu saya mau jelasinnya juga agak malas tuh. Nah, pertanyaan anak banget itu, mesti jelasin itu bukan level diskusi kita gitu loh. Iya sama kayak bilang kalau apa Alkitab tuh nyolong bahasa mereka atau Allah tuh bahasa mereka itu apaan sih malas sebenarnya ya. Banyak kali yang mempertanyakan Quran diminta untuk tahu bahasa Arab. Padahal orang Islam yang kafah sekalipun belum tentu bertahu bahasa Arab. Ibu Sofiatul itu katanya di Turki itu ada manuskrip yang membuktikan keaslian Quran. Tapi kenapa kok Turki menutup diri ketika orang-orang di luar Turki untuk meneliti gitu loh? Iya, jadi manuskrip, kalau kita bicara manuskrip Quran, itu tidak boleh diteliti sampai sekitar tahun 1995. Dan yang diperbolehkan untuk meneliti manuskrip Quran di luar Birmingham ya, di luar Inggris. Karena kita hanya punya beberapa yang ada di Birmingham, Inggris. Yang diperbolehkan meneliti salah satunya ada Dr. Tayyar Atikulak dan Dr. Mehmet Ihsanoglu tadi. Makanya kita harus mengacu kepada hasil penelitiannya dia. Karena dia yang melihat langsung manuskripnya. Dia yang meneliti langsung bertahun-tahun ya. Jadi dari tahun 95 dia baru publikasikan kalau nggak salah tahun 2000, mungkin 2008-an, tahun 2008 itu baru dia mempublikasikan bukunya tadi Al-Musaf Al-Syarif tadi, hasil penelitiannya dia. Makanya kita harus mengacu ke situ, Pak. Karena mereka adalah para cendekiawan yang melihat langsung, seperti Gerard Puin tadi. Kenapa bisa dipercaya? Nah, orang dia meneliti langsung kok. Dia ngeker langsung gitu loh, langsung ngeker gitu loh. Ya? Iya. Jadi dia ngerti, dia mempelajari bahasa. Seperti itu ya Ibu Sofiatul yang dikatakan proses dari Maroko itu loh. Rambut Muhammad aja ada, manuskrip kok nggak ada. Padahal manuskrip kan untuk membuktikan kebenaran itu kan. Jadi itu harusnya menjadi tanda tanya buat mereka. Betul Pak. Jadi tadi saya mau nambahin kalau Gerard Puin itu di Jerman mereka punya dan teman-temannya ada namanya Inarah Institute.
Cuma bahasa publikasinya mereka tuh banyaknya bahasa Jerman. Iya, bahasa Jerman. Harusnya ditranslate ke bahasa Inggris. Ini Pak yang dari mualaf Jerman yang profesor itu yang murtad itu, Muhammad van Carles itu mau menerbitkan ke dalam bahasa Inggris Pak itu Pak nantinya. Tapi yang tadi Bu Sofi bilang sebenarnya kan kalau kayak kita belajar dari channelnya Bu Sofi, sebenarnya belajar dari YouTube pun kalau pendapat saya ya sah-sah aja. Bisa sebenarnya, bisa. Cuma yang channel yang seperti Bu Sofi yang ada referensinya gitu, ada sumber-sumbernya. Kalau misalnya yang Jerman sekarang ini, yang kemarin sama J. Smith kan si Thomas Alexander, nah itu dia bikin video-video pendek yang bagus gitu dan sumbernya dari buku-bukunya Menara Institute gitu. Iya bagus yang gitu Pak, 3 menit itu kan bagus ya, nanti bisa kita belajar. Saya baru terjemahin 2 videonya Thomas Thomas Alexander ya. Gitu. Iya Bu, iya. Jadi, iya tadi kan Pak Banwe tadi ya, itu kan kalau Bu Sofia itu kan datanya kan lengkap, tapi kalau Pak Banwe kan framing, bahkan framingnya tadi seperti ada ancaman gitu loh. Jangan sampai yang dikatakan Bu Sofia itu salah nanti dianggap nanti penistaan, terus jangan sampai lisannya itu nggak dijaga. Itu kan walaupun dia bicaranya pelan, tapi itu seperti framing ancaman gitu loh, dan itu membuktikan pengecut mereka itu. Iya, pengecut tapi itu mereka. Data-data yang kita tunjukkan itu valid, ya. Makanya saya tuh mau ngekek loh sebenarnya, ya. Karena kalau kita lihat umat Muslim itu bahkan Qur'annya sendiri nggak ngerti, ya. Qur'annya sendiri tidak ngerti. Artinya itu nggak ngerti. Jadi mereka membangga-banggakan kita bisa bahasa Arab. Loh, yang kamu baca itu kamu nggak tahu artinya kok. Ketika kita katakan ini loh ada di dalam Qur'anmu. Ini loh contohnya tadi nih Pak. Menurut Bapak gimana ini? Ini saya kasih contoh. Ini ada di surat Al-Haqqah ayat 40. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Rasul. Bisa kelihatan share screen-nya? Udah kelihatan kok Bu. Udah kelihatan share screen? Iya, udah kelihatan. Iya, udah kelihatan. Al-Halaka ya, Bu Sofi. Al-Halaka. Iya, ini surat jadi Quran ini perkataan siapa? Perkataan Rasul. Ya, ada 2 ayat nih. Satu lagi adalah surah 81, surah At-Takwir ayat 19. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan utusan yang mulia. Ditambahin biar saru. Ini kata-katanya sama nih. Kemarin siapa yang ngebahas ya? Bahasa Arabnya sama nih. Ini ya bahasa Arab ini dengan ini itu sama loh. Tapi kok terjemahannya beda? Yang satu Jibril, yang satu Muhammad, kan gitu kan? Oh iya benar. Ini bahasa Arabnya sama nih. Iya. Ada lagi. Oke. Pindah Bu ke yang itu. Sama. Iya benar sama. Jadi Quran itu perkataan Rasul. Indah Harmi masuk yuk, naik yuk, katanya biar jadi betul kan kata hadis kan, kalau menaati Muhammad menaati Allah, jadi kan betul kata hadis kan, jadi ya perkataan nabinya itu Quran. Sama gimana ya bisa memberi penjelasan bahwa sanad dan perawi itu sangat-sangat tidak akademis gitu, gimana validasinya? Saya selalu bingung gitu. Iya Pak. Mereka selalu bilang kalau terlalu banyak yang menyampaikan, ya nggak bisa, integritasnya itu ya diragukan Pak. Iya kan nggak bisa diuji, jadi kok bingung. Iya. Dari ini, apalagi hadis kan ribuan kan Pak. Apakah mungkin ada seseorang yang bisa berkata ribuan gitu, terus dihafal, terus disampaikan dari mulut ke mulut, itu kan gimana caranya? Iya. Ini buat Indah Harmi bukan mencari kesalahan. Kita ini aja apa ya? Kebenaran sebenarnya justru ya, bukan Iya. Iya. Kebenaran. Kita mengajak kritis Pak, tapi bagi mereka itu dianggap nanti penistaan. Ya, itu susahnya gitu masalahnya. Ya, kalau kita dibilang umat terjemahan itu mereka umat lapor. Mereka tanda kurung itu benar-benar. Kalau mencari kesalahan itu contohnya saya tuh. Saya jumpa seseorang kemarin di live stream ya. Dia bertanya, "Kamu sudah tahu sekarang apa beban berat orang Kristen?" Saya mau jawab, sudah dibilang tidak perlu. Tidak perlu, kami tidak perlu mempelajari kitabmu. Loh, katanya bertanya. Lalu dibilang, saya mau cepat, waktu saya tidak lama. Ternyata sampai bubar di bawah. Apa dibilang? Backstage ya. Di backstage lama baru out. Nah, ini yang namanya cari kesalahan yang gitu. Ya, jangan usah itu situ jauh-jauh Pak. Ya itulah caranya mereka. Nggak mau cari kebenaran. Tadi Ibnu itu saya taruh di backstage berkali-kali ketika Pak Kanuru membacakan manuskrip Quran Sanaah itu,
Dia itu pasang musik terus 2 kali. Iya, dari saya tadi, dari Bu Sofi tadi. Dari Bu Sofi Iya. menyampaikan tadi dia pasang musik. Betul. Iya. Dia itu kan menutupi kebenaran. Jadi tadi dikatakan Quran itu tidak memerlukan sanad, keliru. Ini adalah Quran halaman A yang versi Hafs sekarang. Jadi Quran ini ada rantai periwayatnya, ya. Ini kalian lihat nih. Ya, yang bisa share screen saya? Sudah, Bu. Ini kalau kalian lihat setiap Quran itu selalu merujuk kepada Razam Utsmani. Yang kalian pegang sekarang termasuk di Indonesia adalah rantai periwayat dari Imam Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah. Yang di biru ini yang kalian lihat di sebelah kiri nih, kalian lihat ini. Ini ditulisnya adalah riwayatul Sofiatul ya, riwayatul Quran. Ya, bahwa Quran yang kalian pegang sekarang ini merupakan hafalan dari Imam Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi. Dari rantai periwayat bacaan Hashim bin Abi An-Najud Al-Kufi At-Tabi'i. Dari rantai periwayat Abi Abdirrahman Abdullah bin Habib As-Sulami. Kemudian dia mendapatkannya dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dari rantai periwayat Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Kemudian dikatakan didapatkan dari Nabi Muhammad, yang didengarnya dari Jibril, yang didengarnya dari Allah Ta'ala. Ya, jadi rantai ini diambil dari Utsmani Musaf, dicetak oleh kerajaan Arab Saudi. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Quran kalian ini memiliki rantai periwayat seperti hadis yang ditelusuri sampai kepada Nabi, yang mendengarnya dari Jibril, yang mendengarnya dari Allah Ta'ala. Setiap badan memiliki rantai perawi yang otentik. Jadi nggak benar tadi perkataan mak-mak warung kopi one way tadi. Ya, ini kita sudah buktikan. Ini setiap versi Arabic Quran kalian memiliki rantai periwayat seperti hadis. Itu saya bingung loh. Kalian muslim kok bisa nggak tahu tuh? Saya bingung loh. Dan berani-beraninya kalian masuk ke dunia apologetika tanpa kalian tahu gitu loh. Kalau orang awam nggak masalah. Ya, jemaat gereja itu saya diminta mengajar di beberapa perkumpulan dan beberapa gereja, bahkan pastor-pastor, ya, karena mereka sangat ingin tahu tentang kanonisasi Alkitab dan kanonisasi Quran. Itu pelajaran dasar, teman-teman, itu harus kalian ketahui. Kalau orang awam nggak ngerti, nggak apa-apa. Yang penting aku derek Gusti Yesus, aku mari, aku sembuh dari sakitku, aku mati tidak masuk neraka. Itu orang awam. Tapi ketika kalian masuk ke dunia debat, kalian masuk ke dunia apologetika, dan kalian tidak tahu bagaimana Quran ini terbentuk, bagaimana Alkitab ini terkanonisasi. Waduh, saya nggak bisa ngomong, teman-teman. Nggak bisa ngomong saya. Kalian jadi kayak one way tadi, jadi mak-mak warung kopi tadi. Iya. Jadi saya sudah tunjukkan buktinya ya. Tadi adalah halaman A, page A daripada Quran versi Imam Hafs. Ada rantai periwayatnya, ada isnadnya. Seperti hadis. Iya. Tadi Bu Sofi udah dengan data nunjukin banyak surah yang hilang. Saya kebayang kalau surahnya yang hilang itu, berarti itu materi dari kitab dongeng mana lagi gitu yang hilang. Terkadang. Apokrif mana Pak, lagi yang di perang ya Mama itu ada ribuan, 1000 lebih loh Pak yang meninggal itu penghafal Quran itu. Bayangkan betapa banyak yang hilang di situ. Iya. Tapi susah sih Pak. Saya pun maksudnya kalau ya maksudnya selalu dibilang kan Islamofob ya. Ya bukan Islamofob, kita kan pengen mencari pengetahuan ya. Itu cara mereka, sepertinya mereka ini play victim Pak. Sepertinya mereka korban. Padahal kita bukan di situ maksudnya. Iya, dan saya pikir sah-sah aja kalau mereka mau menginikan apa dari kekristenan pun tidak apa-apa gitu. Maksudnya kan tidak ada yang disembunyikan kok. Tidak ada. Ini coba, ini yang kayak begini kan ngehoak kerjaannya terus-terusan. Apa itu misalnya Dasa? Apa tulisannya? Di live ya. Tuhan menikah punya anak cucu katanya. Ih, hoak banget. Lah Tuhannya sendiri, Tuhannya mereka nggak punya anak karena nggak punya istri, itu gimana itu Tuhannya mereka itu? Di surah 6 ayat 101 itu. Mana mungkin dia bisa punya anak sedangkan nggak punya istri kan? Enggak Pak, ini kayaknya mereka selalu ya, kayaknya entah dari nazar dan lain-lain. Sorry, kita Pak Kanuru silakan. Pak Kanuru mau bicara? Ya, maksudnya kalah hebat dengan. Halo? Ya, kedengaran. Ya, oke. Ini yang menarik juga. Salah satu momok dalam sejarah penulisan Quran yang mungkin juga Muslim tidak tahu tentang ini karena malas baca sejarah, yakni bahwa sebenarnya ada dua kali revisi Quran ini yang menjadi momok. Pada zaman Said itu sudah melakukan revisi Quran. Meskipun dia sebenarnya sangat takut melakukan tugas itu karena dia merasa ini seperti memindahkan gunung. Ini berat sekali katanya. Dia tahu betapa sulitnya untuk melakukan, maksud saya mengkompilasi Quran, bukan dari ya, tapi mengkompilasi Quran. Nah, tapi setelah Said muncul lagi Utsman.
muncul lagi Uthman yang melakukan kompilasi Quran dengan cara mensortir Quran, dibakar yang menurut dia tidak masuk dalam Quran yang seharusnya. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena Uthman ini bukan seorang cendekiawan Quran. Dia bukan seorang cendekiawan. Bagaimana dia bisa punya otoritas, punya kemampuan untuk melakukan sortir ini dengan cara membakar sebagian yang menurut dia tidak masuk dalam versi Quran yang sebenarnya. Dan ini dilakukan by power sebagai seorang politisi pada masa itu. Nah, ini kok tidak dikritik oleh Muslim begitu? Apa kualifikasi Utsman melakukan hal ini? Kenapa apa yang sudah dikompilasi oleh Said tidak diterima? Kenapa yang dikompilasi Quran itu justru yang diterima? Padahal Utsman sama sekali tidak punya otoritas, tidak punya kapasitas, kemampuan untuk melakukan tugas ini. Nah, ini yang menjadi bahan pemikiran menurut saya yang harusnya Muslim juga perlu jawab. Iya, betul Pak Kanul. Oh iya. Tadi yang saya lucu lagi ya, satu lagi yang saya lucu one way ya gitu. Nggak ada yang mampu membuat ayat serupa Quran katanya. Saya ingat itu Al-Fatihah itu kok ada duluan ya di doa gereja. Enggak, Misa Dasa ini kan tadi ada yang siapa yang komen Tuhan menikah punya anak itu kan apokrif ya, entah kitab dari mana gitu. Saya pengen ini nunjukin satu aja kitab apokrif ini soalnya kan banyak banget tuh. Oh, entah yang Nandar, ini. entah siapa. Itu di private chat ada link bisa diklik nggak Misa Dasa? Boleh, itu kan, boleh. Itu Pseudo Matthew gitu. Yang di bawah pohon kurma, saya pengen nunjukin. Nah, itu Gospel of Pseudo Matthew itu bisa di-download. Kalau Misa Dasa coba scroll ke bawah ke chapter 20. Nah, di chapter 20 inilah sebenarnya Maryam di bawah pohon kurma gitu ya. Kalau teman-teman Muslim pengen melihat gitu kan di pseudo Matthew Gospel ini bisa di-download kok. Bisa baca sendiri, misalnya itu as the blessed Mary was sitting there, she looked up. Tadi. Ya gitu and seeing a palm tree, she said to Joseph, let me rest, etc. Pokoknya itu di chapter 20. Nah, kebanyakan teman-teman Muslim, ya Nandar dan sebagainya, itu kan selalu bilang, kitab apokrifa, kenapa apokrif? Bisa aja ini benar gitu kan. Mereka bilang, apa alasannya ini menjadi apokrif gitu? Kenapa ini disortir? Apa alasannya? Nah, ini saya kasih contoh aja, kenapa kitab Pseudo Matthew ini apokrif. Misa Dasa, tolong ke chapter 18, ke atasnya dikit. Ya, oke. Di chapter 18, nah di sini tertulis ya. Suddenly there came forth from the cave many dragons. Jadi di cerita ini ada naga gitu. Jadi mereka mendekatkan ke gua, terus ada naga, tiba-tiba Yesus kecil melindungi keluarganya dari naga-naga itu. Ya kisah kayak gini ya dongeng gitu. Bagaimana kitab ini mau diterima sebagai kitab yang benar gitu ya, ini namanya apokrif gitu. Apakah ini yang mau? Ini cuma satu contoh aja, salah satu alasan kenapa Gospel Pseudo Matthew ini tidak diterima sebagai kitab yang benar, karena ya, dan dari kitab inilah diambil cerita di bawah pohon kurma itu tadi. Itu aja sih, Misa Dasa. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Ya, itu udah serupa, Pak. Udah serupa dengan ayat. Katanya ada yang bisa membuka yang serupa ini katanya. Saya tahu tadi nggak ada. Banyak. Ya makanya dongeng mana lagi yang mau masuk? Ya makanya saya usul sama busuk. Itu dongeng mana lagi Pak ya? Dongeng mana lagi ya? Banyak Pak dongeng-dongeng yang masuk ke kitabnya si Uclim itu kan. Iya, dari Talmud, Misnah, Midrash, ya banyak. Iya. Zulkarnain. Cerita Zulkarnain saja itu nggak masuk akal, tapi dipercaya kan gimana? Itu dongeng Pak, dongeng. Iya. Surah Al-Kahfi juga itu dongeng-dongeng dari Kristen Syria. Pokoknya nabi mereka kalau nggak ada namanya disebut di Alkitab, mereka akan kelimpungan nyarinya dari mana. Kidir dari mana? Mereka nggak tahu dapat dari mana itu kidir. Oh iya, sama teman-teman pernah dengar nggak Profesor Gabriel Salma? Iya, bicara tentang apa dia Pak? Dia ini orang Aram dia, orang Syro-Aramaik. Jadi dia
di YouTube tuh ada tuh dia profesor itu yang misalnya ini, jadi bahwa teman-teman muslim pun kadang-kadang tidak ada yang tahu bahwa misalnya negara kayak Kuwait itu artinya apa, Bahrain itu artinya apa, Mekah itu artinya apa. Ternyata itu semua dari bahasa Aramaik. Jadi dalam bahasa Arab tidak ada artinya, tetapi dalam bahasa Aramaik itu ada semua artinya gitu. Jadi sih yang mengkritik lah bahwa dulu dia menyatakan bahwa semua bahasa Aramaik itu ditekan, dilarang pada masa kekuasaan Arab mula-mula gitu. Dan ya itu ya, mungkin nanti saya menunggu sih materi Bu Sofi tentang itu dari transisi Aramaik ke Arab. Iya, itu iya Bu Sofi kan udah ini ya mau Profesor Biasakur juga bilang, Pak. Profesor Biasakur juga bilang kalau nama Allah itu kan ilah itu kan dari Yahudi kan, dari Ibrani. Itu. Iya. Profesornya sendiri kan bilang nama Allah itu kan dari iya. Oke, lanjut Pak. Iya gitu sih. Itu kan udah dikasih tahu ada 20 sekian persen kata-kata yang mereka nggak ada di bahasa Arab. Karena dari bahasa Arab. Iya. Wah. Kita tunggu aja nih Bu Sofi bikin ininya nih, videonya. Iya. Penasaran kita. Itu saya taruh di link tuh videonya Prof. Salman. Apa sih Indah? Lucunya tadi si Aditya, Mister Desa lucunya tadi si Aditya bilang di zamannya Adam itu ada incest, sedangkan di zaman Muhammad itu nggak ada incest lah. Emangnya ada poligami nggak? Adam kan nggak poligami. Sampai sekarang incest itu di Arab banyak Pak. Iya betul. Karena apa? Karena mereka dibatasi pergaulannya. Anak-anak perempuan dibatasi pergaulannya. Sekali dia bergaul, dia ngelihatnya di luar itu semuanya tutup mata doang. Sepupuan, misalnya sepupu dinikahkan loh, kan sepupu itu dinikahkan mereka, masih sepupu dekat loh, masih orang tuanya masih saudara, punya anak gitu. Iya, ada, jadi bukan cuma itu. Itu kan termasuk incest juga kan itu kan, itu termasuk incest itu. Incest, biasanya anaknya itu suka cacat gitu. Nah, kalau yang sekarang ini karena mereka banyak dikurung, kayak dipingit gitu loh bahasa kitanya itu, akhirnya mereka nggak kemana-mana, makanya mereka itu jatuh cinta sama saudaranya sendiri itu. Nah si saudaranya ini juga kalau dia keluar dia nggak ngelihat siapa-siapa, semuanya pakai tutup mata, pakai mata doang yang kelihatan. Bahkan itu menganu loh Miss Dasa, bahkan itu karena wanita pakai ditutup seutuhnya, kadang laki-laki itu melakukan yang sama, makanya jadi pelecehan di situ. Dikiranya itu perempuan, padahal itu laki-laki di dalamnya. Karena ditutup oleh baju hitam-hitam itu, jadi banyak pelecehan di situ. Dikiranya perempuan, padahal di dalamnya laki-laki melakukan pelecehan. Jadi nggak bisa diapa-apain itu laki-lakinya. Malah yang disalahkan yang si perempuannya itu, malah yang dihukumkan yang si perempuannya kan. Iya. Bisa dapat saksi. Perempuan cuma setengah otaknya. Iya, ya beruntunglah si Rahab ya, si Rahab beruntung bisa keluar ya itu ya. Kasihan yang lain yang ada jutaan itu yang terkekang di sana. Mau keluar gimana? Enggak, sekarang udah perubahan, Pak. Kita berdoa aja itu. Iya, tapi masih susah Miss Dasa untuk keluar mereka, masih susah walaupun udah zaman internet ini. Kan Rahab itu kan keluarnya kan dari Kuwait kan waktu liburan itu kan. Jadi dia beruntung sih, tapi yang lainnya kan enggak beruntung ya. Ada jutaan di dalam sana yang terkekang. Iya. Indah Harmi, ayo silakan masuk ke sini. Jangan ini doang cuap-cuap di situ. Di live chat masuk ayo. Takut ya. Iya, kamu takut dibacain yang tadi itu. Apa ayat berapa? Apa Pak? Ayat berapa tadi? Berapa tadi? Azam ya? 40 ya? Yang Quran itu adalah perkataan Nabi gitu. Lupa saya. Surah Al-Falaq apa tadi? Surah Al-Halaqah. Surah Al-Halaqah tadi ayat berapa ya tadi ya? Saya enggak ingat. 40, ayat 40. Iya. Al-Halaqah 40. At-Takwir 19. Nah, saya pengen quote lah ke ini. Ke Twitter. Al-Hakka 40 ya. Al-Hakka 40 dan satu lagi apa Pak? At-Takwir 19. Bukan 58 ya? Lupa ingat tuh nomornya itu tadi itu. Nomor suratnya. At-Takwir. Ayo Harmi jawab tuh. Indah Harmi. Gue mau masuk nih. Mau
mau karungin semua katanya. Oh ya, aku kasih link. Kita mau lihat dia masuk apa enggak. Nah, saya kasih link ya untuk Indah ya. Soalnya ntar kamu dikarungin dua Yabes loh. Nah, saya udah kasih link. Apakah orangnya seindah namanya? Enggak, orang buktinya dia nge-hoax katanya. Tuhan ini beranak bercucu. Saya. Tuhannya sendiri. Kalau bagaimana mungkin Allah beranak, punya anak sedangkan nggak beristri? Tadi jelas kan artinya kalau Tuhannya laki-laki kan? Kan itu dibilang beristri kan? Nggak ada Bagaimana istri mungkin ya? punya anak sedangkan dia tidak beristri? Oh ini dia, kita mau dengar. Dia mau, oh lah, Riko yang masuk. Mana dong? Payah nih. Iya, salam semuanya dulu dan nih. Salam Pak Riko, salam. Kenapa Pak Riko mau jawab si Indah dulu? Tentang apa, Bu? katanya Tuhan menikah dan punya cucu. Punya anak, punya cucu. Udah dijawab tadi sama Pak siapa tadi itu yang sumbernya kitab yang sumbernya dari kitab Injil palsu. Itu Mbak Indah. Kitab yang firmannya berasal dari kitab palsu. Mana nih si Indah? Itu lucunya si Nandar ya, dia bilang apa Yesus diserupakan itu sama dengan Basilides di abad 2. Jadi itu membuktikan, jadi betul kan jiplak itu kan. Yang tadi malam Basilides tuh. Iya Pak Doa Yabes yang tadi malam kita lihat tafsirnya Saudi Arabia, Kementerian Saudi Arabia katanya kembarannya Isa yang diserupakan itu. Pak Doa Yabes itu enggak? Kemarin kita buka tafsirnya itu tafsir apa ya itu? Dia bilang kembarannya Isa. Boleh saya potong, Bu? Ya, silakan saya cari dulu tafsir. Yang saya lucu gini, ceritanya tiba-tiba Isa diselamatkan, tapi Allahnya nggak tahu kenapa alasannya Isa mau disalib. Nah, gitu. Kenapa? Apa salahnya Isa sampai dia mau disalib? Maka pertanyaannya kan di sana. Allahnya udah nanya, apakah Isa dan ibumu meminta orang untuk menyembah? Isa bilang, engkau yang tahu Allahnya. Nah, terusnya kenapa Isa mau disalib? Salahnya apa? Itu Allah bertanya ya Pak ya. Katanya Maha tahu, kok bertanya itu. Iya, itu kan Allahnya bertanya ke Isa sama ibunya kan. Engkau menyuruh orang menyembah. Terus Isanya bilang kan, engkau yang Maha tahu. Nah, gitu. Nah, terusnya sekarang tiba-tiba bisa nongol lagi. Isa diselamatkan, saudara kembar lah, penggantinya lah. Allahnya juga nggak bilang lagi, salahnya Isa apa sampai dia mau disalib. Kan pertanyaannya di sana lagi, Pak. Gitu kita. Iya kan, kalau kita main logika mah, aduh. Murtad lah kalau yang berani main logika. Indah naik sini aja, Indah gitu, jangan keluar-keluar di chat. Sini naik ke sini. Ntar saya Pak, kalau dilihat itu ya Pak ya, Allah SWT itu pilih kasih Pak. Sama Isa Masih disayang, tapi sama Muhammad itu kok nggak disayang. Padahal Muhammad itu kan kasih Allah kan Pak. Buktinya Pak, si Isa Al-Masih kan diangkat ke surga waktu ada orang Yahudi yang membunuhnya. Tetapi Muhammad dibiarin ketika diracun perempuan Yahudi, saya itu dikaibat. Sehingga dia akan mati itu sampai 4 tahun mendapat kesakitan. Itu kan bisa pilih kasih ya. Allah lebih sayang Isa Masih daripada Muhammad. Padahal Muhammad kan katanya kekasih Allah kan. Iya, makanya itu yang heran juga. Lucunya Pak ya, katanya Allah menolong, tapi itu daging bicara setelah dia menikmati racun itu. Gimana caranya itu bisa menolong setelah dimakan? Ayo Indah. Dagingnya kan bicara katanya. Nih si Indah bilang, gue masuk tapi gue mau debat cewek saja sih katanya. Yang cowok minggir. Ya nggak apa-apa, ya udah masuk aja. Enggak apa-apa ya. Ya masuk aja, nanti kita turun kok. Yang laki-laki diturunkan enggak apa-apa nanti. Bisa dasa sama Duti. Bisa dasa tuh tanya tentang tompel itu aja, bisa dasa. Kenapa kok bukti kenabiannya itu kok dari tompel? Iya, ini sebenarnya kayak yang anehnya begini juga Pak. Muhammad dimuliakan. Tapi Isa waktu dalam kandungannya pohon korma nunduk loh Pak. Iya, dikasih kitab lagi Pak. Bayangkan, waktu masih bayi dikasih kitab loh. Iya, waktu lahir Isa megang-megang kitab kali ya. Iya, gitu. Di dalamnya ada tokoh. Namanya Injil lagi. Iya, makanya. Di dalam perut Maria itu ada itu Pak, ada percetakan Pak. Iya, ada mesin cetak di dalamnya, ada tukang potong, ada tukang kertas di dalam perutnya. Gitu. Ayo Indah naik sini. Iya Indah masuk aja, belajar jadi pendebat tuh, siapa tahu bisa menang lawan Bu Uti tuh.
Iya, siapa tahu juga Mungkin mau. dia anak ini Pak, mungkin dia anak masih bau kencur gimana, masih umur 18-an atau 19-an mungkin dia. Cuma komen-komen aja. Iya, ini Iya kan kawan-kawan. dia Kawan-kawan aku Iya. tunjukin dulu ya. Ini tafsir Ali Imran 54 dari Saudi Arabia katanya. Ini udah kelihatan nggak? Udah gede saya bikin. Ambilnya dari tafsirweb.com. Kelihatan ya teman-temannya, kalau pakai komputer sih jelas. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah berbuat makar kepada Isa dengan mencari orang yang diperintahkan membunuhnya dengan keji. Maka Allah melemparkan kembaran Isa kepada seorang laki-laki yang menunjukkan mereka kepadanya. Maka mereka menangkapnya dan membunuhnya serta menyalibnya dengan sangkaan dari mereka bahwa dia adalah Isa. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat makar. Dalam ayat ini ada penetapan sifat makar bagi Allah yang sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaannya. Karena itu merupakan makar yang sesungguhnya sebagai pembalasan makarnya orang-orang yang makar. Itu dari Saudi Arabia tuh. Ada kembaran Isa loh. Nih, kelihatan kan tulisannya nih, saya gedein deh biar saya nggak dibilang bohong. Tuh, udah gede. enggak, yang lucunya ini Bu, kalau menurut kembaran Isa. Nah, waktu kecilnya kembarannya kemana? Iya, ada di mana ya kembaran Isa ya? Nah, itu Bu. Aduh, gimana itu aneh-aneh aja ya. Iya, kembarannya Isa Ada kemana kembaran ya selama Isa ini? itu. Nah, terusnya Apa kembarannya dimaksud itu bayangannya atau gimana itu ya? Bayangan atau gimana? Maria suaminya siapa? Jadi Maria capu gitu maksudnya. Oh, mereka bilang ada Jibril dalam rupa manusia sempurna meniup ke farjah, ya kan? Sehingga lahirlah. Farjah itu misdasa itu Mungkin apa sih? Farjah itu Balik kalau ke di original text bahasa mungkin. Indonesia kan itu ini loh apa kelaminnya perempuan gitu. Perempuan, Jadi iya. iya, jadi langsung ditiup apa itunya kan. Itu lucu kan? Lucu. Gimana itu bisa? Kalau saya Kembar seluruh mungkin Quran balik ke bahasa asli yang kembar tadi. Terjemahkan dari bahasa asli. Mungkin bukan berarti kita kembar. nggak bisa, Pak. Mungkin. Bahasa aslinya apa itu ya? Ini Emang bahasa Arabnya kembar ya? Bahasa Arabnya kembar Isa atau gimana? kita nggak tahu, Pak, karena di sini nggak ada tulisannya. Ini kan tulisan Arab Ali Imran 54 aja. Terus ini ininya tafsir Ali Imran ayat saya kecilin dah. Nih tafsirnya Ali Imran. Ini pertama dari Saudi Arabia, tapi kalau ini dari Masjid Cidil Haram. Ada kok gampang dilihat lah. Atau saya bagi nih linknya sama si Indah dah. Saya khusus buat Indah. Saya kasih Indah. Coba kamu jawab Indah. Itu kembarannya Isa itu di mana selama ini? Dia tinggalnya di mana? Yang membarkan siapa? Terus Maryam sadarkah bahwa dia melahirkan 2 anak? Kalau kembarkan begitu. Iya dong, Pak. Di kitabnya diceritakan Maryam lahirkan 2 anak kan? Itu dia kita bertanya. Ya gimana ya tafsiran kok kacau gitu kan, gimana itu? Saya udah bagi tafsir ayat itunya, linknya kepada ini. Iya. Kepada Indah. Supaya itu nggak nyangkain aku bohong-bohong. Nggak bohong. Kita mah nggak suka nge-hoax. Bilang Tuhan beranak cucu. Kalau Tuhan punya anak, ya betul, kami ini anak-anak Tuhan, betul. Tapi anak itu bukan anak artinya genetik, bukan. Ayo, Saya izin keluar ya, mis ada kegiatan nih. Ya. Berdoa ya. Ya. Kita di RPM mau ada doa tuh buat Maluku setengah doa aja. Mampir ya. Iya. Teman-teman ya. Nanti kita di RPM jam 1. Jam 1 ya, Mis ya? Doa aja ya. Doa aja supaya tenang, soalnya kan kita tahu Maluku dulu mengerikan sekali ya. Jangan sampai berkembang sampai seperti dulu lagi. Gitu. Jadi kita minta pertolongan Tuhan lah ya, teman-teman. Ada lagi yang mau disampaikan, teman-teman? Pak Mbak Riko. Maluku kenapa, Bu? Itu ribut antar desa, lalu bakar rumah, bakar gereja, pokoknya inilah ngeri, sampai masyarakatnya juga kabur, kan masih dikejar juga gitu.
bisa ada pembakaran rumah, bisa ada pembakaran gereja, ya harusnya sih kerusuhan massal begitu udah harusnya siapapun harusnya kondisi itu ditembak ya Bu ya. Harusnya sih seperti itu. Soalnya itu kan kerusuhannya udah massal. Aduh, Siapapun. Enggak, kalau misalnya logika ya. Biar enggak kebiasaan persekusi ya. Iya, harusnya digituin. Karena kenapa? Kalau kebiasaannya damai, nggak mau damai, ya matiin aja yang nggak mau damai, susah amat. Gitu. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Karena kenapa ya Bu ya? Itu seperti, ibaratnya seperti banjir. Nggak bisa kita menghadang air itu dengan setiap hari nyendokin gayung, nyendokin banjir. Capek juga kerjaan begitu kan. Kerjaan yang nggak ada duit, terusnya kerjaan yang melelahkan, gitu. Tapi nggak kelar-kelar. Jangan kita nggak usah terlalu kita komentarin deh Pak Simak, kita doakan aja ya. Soalnya kalau kita komentari jadi tambah panas, kita kan pengennya di situ adem, kita berdoa gitu. Itu bukan tujuannya. Jalan keluarnya Bu yang harus kita cari kan. Soalnya kan kejadiannya selalu begitu lagi. Ya, kita makanya gitu. kita doakan supaya polisi, TNI, negara lah, presiden kita bijaksana. Jangan sampai seperti yang dulu lagi. Itu aja sih. Ya, oke. Tujuannya di situ doa aja ya. Kita nggak mau ada komentar, karena kalau komentar nanti orang nanggapinnya niat kita baik memberi solusi, tahu-taunya mereka pikirnya negatif, akhirnya dipanas-panasin gitu. Enggak. Kita balik lagi ke topik dulu deh ya. Oke, siap. Ini si Indah bilang, gue naik pasti semua mualaf, yang cowok pasti potong kulup nangis-nangis. Indah, tadi kamu nuduh-nuduh kami porno. Yang hasilnya porno itu kamu. Enggak, yang lucu dia bilang, yang anehnya gitu dia bilang katanya numpang di negara kafir negara Sriwijaya Majapahit, Bos. Kafir di negara sebenarnya. Indonesia Muslim. Ini salah ini. Dari mana dia bisa Borobudur siapa yang bangun? Enggak, Borobudur siapa yang bangun? Orang Islam. Iya. Prambanan siapa yang bangun? Mendut, Kalasan siapa yang bangun? Kalau bisa bangun Borobudur, gitu. Kalau bisa secara khusus, ya silakan. Kalau bisa bangun Borobudur, Ka'bah rumahnya nggak secuil gitu. Gitu, Indah. Mikirnya gampang-gampang aja. Indah nggak pernah baca undang-undang kita. Dia nggak tahu Indonesia itu negara Pancasila. Indah, kamu itu Ini satu lagi yang saya mau jawab nih. Indah secara khusus. Indah kan tadi bilang orang Kristen Alkitabnya porno gitu kan ya. Tidak benar. Yang porno itu adalah otaknya kamu. Sehingga kalau Alkitab porno, kami akan menghasilkan buah yang porno juga. Nah, itu yang kamu tunjukkan sekarang gitu loh. Ini nih, kenapa kamu ini diskusi tiba-tiba nyampenya gue naik pasti semua mualaf, yang cowok pasti potong kulup nangis-nangis. Ini kan kamu yang arah-arahnya keselangkangan melulu, Indah. Indah, kan kamu perempuan kok otaknya keselangkangan melulu, malulah. Dari tadi kami nggak ada sangkut pautnya loh keselangkangan loh. Kamu jadinya masuk ke selangkangan, itu sebenarnya hasil dari isi otak. Kalau terkait itu katanya porno ya, kitab porno, Kidung Agung dan sebagainya, itu biasanya dibawa ke, katanya tidak mudah atau tidak begitu saja dibacakan ke anak-anak gitu. Biasanya sering dibawa ke situ kesimpulannya. Kidung Agung apa namanya? Biasanya anak-anak kalau baca itu juga dia pelongo ngerti. Karena dia nggak ada otak pornonya, masih polos gitu. Kecuali dia otaknya udah porno, baru dia porno. Kayak Indah ini, karena dia dari sananya udah porno, maka dia menangkap itu jadi porno. Gitu. Saya berbiasa kok anak-anak ya, berhadapan dengan anak-anak udah puluhan tahun gitu loh. Berhadapan dengan anak-anak, ketika baca firman Tuhan, Yeskiel gitu kan. Kita kan baca firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu gitu kan. Nah, itu nanti dibaca, mereka pelongo-pelongo nggak ngerti itu artinya apa. Sedangkan saya aja kemarin itu diskusi ya, tahun lalu tuh ketemunya. Teman-teman kita membaca Alkitab itu anak 13, 17 tahun. Ada loh yang 17 tahun bertanya, emang bersundal itu apa Kak? Katanya. Apa artinya?
itu kan artinya dia polos, enggak pikirannya porno. Itu tahun lalu saya ngalamin loh, gitu. Nah, Indah kenapa pikirannya porno? Karena dia udah dari sononya porno, gitu. Dan itu terbukti ketika ini kan kita bahas diskusi, tantangan diskusi. Yang muncul dari pikirannya dia adalah hal-hal selangkangan. Itu menggambarkan bahwa memang isi otaknya dia isinya itu, secara psikologinya begitu. Gitu loh teman-teman. Nah, Iya, Indah, dia mungkin diajarin di pesantren cabul itu, Bu. Korban. Makanya mungkin dia salah satunya itu sih. Gitu. Soalnya kan di dia kan 6 tahun udah boleh nikah. Udah boleh kawin 6 tahun. Nah, jadi mereka mikirnya cuma selalu gimana caranya dapat selangkangan gitu. Nah, itu sih salah satunya. Iya, satu lagi ya yang perlu kita perbaiki ya. Indonesia ini bukan miliknya Islam loh. Itu salah sekali. Itu salah. Tadi tuh Bro Simba udah bilang, jejak-jejak sejarah menunjukkan bahwa yang lebih dulu di Indonesia ini, di Nusantara ini malah itu Hindu-Buddha. Sebelum Hindu-Buddha ya animisme. Gitu. Itu harus disadarin, Indah. Gitu. Indah. Justru ketika Muslim datang, Islam datang, terjadilah pemberontakan Raden Patah sama bapaknya sendiri. Maka disitulah runtuhnya Majapahit. Gitu. Itu sedih loh itu. Kok bisa anak memberontak bapaknya karena bapaknya kafir? Itu ngeri loh. Itu Indah perlu tahu itu. Dia perlu tahu. Karena Raden Patah itu dia temennya muslim-muslim keras, radikal waktu itu. Makanya dia berani memberontak kepada bapaknya. Situlah hancurnya Majapahit. Itu. Ya pengungsi Yaman lah, Bu. Pengungsi Yaman kan negara hancur. Mau kemana lagi? Mereka di sono, di negara Yaman sendiri, di negara Arabnya sendiri, mana berani mereka seganas itu. Iya kan? Surat tulisan bunuhlah perangi kafir di sekitarmu. Emang waktu Islam berada. Iya. Emang waktu Islam mampir ke Indo emang nggak ada niat memerangin. Gitu. Ini logika mikir, Indah. Gitu. Nggak ada agama di dunia ini yang ngajarin membunuh yang di luar agamanya. Nggak ada. Nggak ada agama dari sebelum Islam ada perangi orang di sekitarmu, nggak ada. Gitu. Iya. Oke lah ya. Oke lah Indah ya. Indah bertobat ya. Kalau kamu kenal Tuhan Yesus, Indah, kamu nggak akan seperti itu. Nggak tiba-tiba orang ngomongin hal-hal yang normal, tahu-taunya kamu muncul ke selangkangan. Apalagi kamu perempuan. Perempuan lebih jarang lagi loh ngomongin selangkangan. Perempuan lebih jarang. Gitu. Tapi kamu tiba-tiba perginya ke selangkangan. Itu yang disebut pohon, itu terlihat dari pohon yang baik terlihat dari buahnya, Indah. Itu yang disebut. Nah, hati-hati. Kamu nanti buahnya dari tadi udah ngehoak satu. Ngehoak. Terus selangkangan lagi. Bilang lagi Indonesia, negara Islam. Nggak benar. Kamu baca undang-undang. Undang-undang Indonesia itu jelas kok. Ya, di pembukaannya juga kamu baca pembukaannya lah. Nggak usah banyak-banyak. Bukan berdasarkan Islam, nggak ada kata Islamnya di situ. Ya. Sayang, nanti kita jadinya nggak apa sih namanya? Nggak bersatu negara kita kalau ada yang merasa memiliki yang lain numpang. Ini mulai banyak nih ya, teman-teman. Merasa Indonesia ini miliknya, yang lain numpang. Iya. Gitu. Oke, kita silakan dulu ya, teman-teman. Boleh sebentar Bu ya, sedikit. Kalau misalnya dia ngerasa seperti yang lain numpang, ya berbalik ke zaman sebelum Muhammad waktu kecil aja dia numpang ke kafir apa bukan gitu loh. Harusnya nanyanya begitu mikirnya, Mbak, sebelum lu ngeklaim Indonesia punya Islam. Nah, tanya dulu waktu Muhammad umur 10 tahun dia numpang hidup ke siapa? Gitu, Indah. Jadi sadar gitu. Pemerintah menjaga hati orang kafir gitu. Enggak. Jadi gini Indah, biar Indah tahu ya, saya terangin. Dulu waktu Pancasila disusun pertama-tama itu masih ringan, masih pendek kalimatnya. Ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan gitu.
Modelnya begitu. Kemudian berproses, jadilah panjang, muncullah yang ketuhanan dengan melaksanakan syariah untuk umat itu muncul. Itu waktu mau membentuk Indonesia. Nah, pada saat itu, saudara-saudara kita, pemuda-pemuda dari timur protes. Kalau mau bentuk Indonesia, benar-benar Indonesia yang utuh seperti yang sekarang ini, nggak model-modelnya begitu. Kalau nggak Indonesia nggak jadi. Dan itu disampaikan kepada Soekarno, kepada Hatta. Dan Hatta itu menganggap itu betul. Dia membicarakannya dengan Insinyur Soekarno. Maka itu dihilangkan. Jadi kalau pada waktu itu masih ngotot, kita nggak jadi Indonesia yang sekarang. Paling cuma sekitar Jawa doang. Indonesia Timur nggak mau ikutan. Apalagi Bali. Itu protes. Jadi bukan karena belas kasihannya Muslim, pemimpin-pemimpin Muslim, bukan. Itu karena kesepakatan. Kalau nggak Indonesia nggak terbentuk menjadi Indonesia yang sekarang. Karena mereka nggak mau. Kalau dasar negaranya modelnya seperti itu. Gitu ya. Jadi Indah harus ngerti. Kenapa Presiden Jokowi sekarang kamu bilang baik kepada orang kafir, yang kamu bilang kafir, ya, kami kaya akan firman. Itu karena Jokowi tahu undang-undang negara Indonesia. Kalau dia mau, kalau di hatinya seperti apa, kita nggak tahu. Apakah dia hatinya seperti kamu mengatakan Indonesia ini milik kalian doang, yang lain numpang, kita nggak tahu. Tetapi sejauh yang kita tahu, dia prakteknya adalah dia melaksanakan undang-undang. Gitu ya. Jadi banyak belajar ya Indah ya. Enggak, ya, saya tambahin dikit ya Bu. Ya kalau Indah selamat pakai login. Wage Rudolf Supratman, itu orang Islam. Nama Islam itu. Wage Rudolf. Itu orang apa? Itu orang itu udah Wage Rudolf, itu orang Belanda, Bos. Orang bule itu yang ciptain Indonesia Raya. Gitu. Makanya kalau main tuh jauhan dikit gitu, jangan main di pesantren doang. Gitu, pesantren cuma ngertinya hafalin doang. Suruh mikir Indonesia Raya mah kagak mampu. Lagu Indonesia Raya sekarang di dunia pengen ngetop begitu. Yang ngangkat siapa? Pertama kali. Pemain badminton keturunan Cina tuh. Namanya iya kan. Apa namanya? Harrison Enfield. Gitu pertama kali. Jadi ini ya harus diperhatikan ya. Kita itu Indonesia itu dari Sabang dan Merauke. Kalau Jawa doang miskin Indonesia. Beneran. Miskin. Karena nggak banyak sumber daya alam di Jawa. Orangnya juga banyak. Orang Jawa itu paling banyak jumlahnya di Indonesia. Makanya diadakan transmigrasi. Jadi dia bisa ke berbagai pulau di Indonesia. Kalau cuman Jawa doang ya miskin Indah. Kamu salah. Udahlah ya teman-teman. Kita udah kasih pelajaran sama Indah. Pesan saya buat Indah, bersihkan otaknya, jangan selangkangan mulu yang dipikirin. Ya, oke. God bless teman-teman ya, Pak Simba, Pak Kanuru, Bu Sopiatul, Pak Karol, kemudian Pak Riko. Dan teman-teman yang ada di live chat, ada Pak Mikir. Ya, terima kasih ya, Tuhan berkati kita semua, Tuhan berkati Indonesia. Tuhan berkati kita semua.